pasar-pasar retail dan tradisional ini, dan tentu berharap mudah-mudahan stabilnya harga pasar ini dengan subsidi pemerintah berkaitan dengan minyak goreng tadi yang menyolok sekali, yang naiknya cukup luar biasa ya. Nah itu sangat terasa karena minyak goreng ini adalah kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat, dan kemudian dalam hal ini ya ada kebutuhan pokok lainnya yang harganya meningkat, dan sebagian juga sudah ada yang stabil ya. Dan baik pendengar dimanapun Anda berada saat pagi ini, kami masih mengundang Anda pagi ini untuk bergabung bersama kami ya, untuk menyampaikan pendapat Anda ya, langkah apa yang harus dihadapi, yang harus dilakukan pemerintah ya menghadapi inflasi yang saat ini sedang terjadi. Dan baik untuk Anda di saat pagi ini saya masih mengundang Anda, dan baik berikut ini dengan Bude. Assalamualaikum Bude. Iya, terputus dengan Bude ini. Baik, tadi saya terputus terhubung dengan Bude tadi ya. Jadi bukan Pak Yan saja ini, tapi Bude tadi juga terputus, dan kita coba lagi nih. Mungkin sudah membaik. Assalamualaikum Bude. Bude. Ya, terputus tadi Bude ya. Kenapa ya? Sinyalnya kali. Iya, sinyalnya kali ini. Oke, Bude masih di ya. Di sini mendung, jadi mungkin Oh, mungkin itu ya, faktor itu ya. Oke. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat Bude. Alhamdulillah. Sudah minum kopi? Sudah. Oke Bude, masih di Medan ini Bude ya? Iya memang di Medan. Oh memang terus Medan. Tidak balik lagi ke Aceh Barat. Belum tahu. Belum tahu. Ini kopi pagi hari ini kita mengangkat Bude. Bude dengar radio di sana? Ini nggak dengar radio, tadi nengok YouTube. Oh nengok YouTube ya. Nah Bude, ini langkah apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menghadapi inflasi Bude? Iya. Harapan kepada pemerintah untuk dapat meringankan ya, meringankan beban masyarakat untuk mengenai apa kan harga-harga barang naik ya, apalagi mau saat lebaran ya, saat menjelang puasa lah, bukan lebaran. Di saat itu juga barang-barang meningkat ya, apa kayak itu. Jadi lebihlah memperhatikan untuk masyarakat yang rendah gitu. Iya. Jadi kalau yang berduit iyalah, kalau yang susah membantu susah. Ya, jadi Bude mengharapkan agar pemerintah untuk segera menstabilkan harga-harga kebutuhan di pasar ini Bude ya. Iya, seperti sembako kan. Ya, sembako. Ya. Itu. Jadi lebihlah memperhatikan itu. Iya. Kalau misalnya kan di pasar-pasar tuh dikontrol, di pasar-pasar tuh kadang-kadang kan itu udah turun, tapi di pasar juga ada meningkat. Oh iya. Jadi lebihlah terjun kalau mau lebaran tuh langsung diterjun tuh, diperhatikan. Kemudian adalah pasar-pasar murah, jangan dipatokin yang misalnya di daerah ini aja, ya ini jangan, ya merata gitu. Oke, yang merata Mas. Oke. Dipasarkan dengan merata ya kebutuhan itu ya. Oke. Iya, yang apalagi yang di pedalaman tuh sayang ya kan, orang-orang yang jauh dari pasar, jauh dari jangkauan untuk belanja kan, yang hanya jadi dibuatlah situ seperti pasar murah kayak gitu. Jadi dalam menjelang bulan suci Ramadan nanti ya kan, nanti pemerintah mendengarkan Iya. Lebih terjun lagi ke daerah-daerah terpencil kayak gitu. Jadi mereka kan sangat disayangkan kan,
mereka kadang sangat membutuhkan apa yang diperlukan untuk menjelang Ramadan. Iya. Jadi ini terjadi peningkatan harga-harga kebutuhan pokok di pasar sering naik karena menjelang Ramadan, begitu ya, Bude ya? Iya, biasanya kayak gitu. Biasanya kalau menjelang Ramadan aja, kalau menjelang biasa enggak ya kan? Iya. Kalau dari Ramadan pasti meningkat, apa-apa semua meningkat. Iya. Nah, jadi maunya merata lah, jangan hanya Ramadan aja kayak itu. Jadi oke, baik. Jadi jangan hanya Ramadan saja. Iya, menjelang Ramadan pasti meningkat, penyakit pun meningkat. Oke. Ada mau Ramadan di saat kita mau menjelang Lebaran kita, mulai ada penyakit ini, penyakit itu. Kalau di hari lain enggak, jadi ya lebihlah sama-sama itu. Jadi harapan Bude ya, agar pemerintah ya untuk segera menginfeksi lah ke ini ya, ke pasar-pasar ya, untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok di pasar-pasar begitu ya, harusnya menjelang Ramadan, menjelang Lebaran begitu ya. Iya, jadi nggak pun Lebaran misalnya, ini mau puasa dulu lah. Iya. Di saat puasa ini yang perlu ya kan, orang puasa, jadi ya disitulah orang memang ya rezeki di saat puasa itu memang rezekinya semua ya. Iya. Allah tuh kasih semua di rezeki di saat Ramadan, tapi janganlah terlalu menekan gitu ya. Sayang juga kan masa pandemi ini kan banyak yang orang-orang yang nganggur, nggak kerja. Kadang banyak yang jualan, tapi banyak yang jualan daripada yang beli. Oke. Jadi seharusnya pemerintah harus peka nih dalam hal begini, Bu ya, Bude ya. Iya. Oke. Iya. Baik, terima kasih Bude. Baik. Iya, terima kasih Bang Edi. Iya, sama-sama. Ya. Amin, terima kasih Bude, sehat selalu. Ya, amin. Makasih Bang Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi Bude yang saat ini masih, ya bukan saat ini, mungkin sudah tinggal di Medan ya, tadi masih eksis mengikuti program-program RRI ini. Dan baik, untuk Anda dimanapun Anda berada, tentu kami masih mengundang Anda pagi hari ini dalam program Kopi Pagi. Nah, sebagaimana tadi ya, harapan Bude ini sebagai ibu rumah tangga ini ya, agar pemerintah ya turun ke lapangan ini untuk inspeksi ke lapangan bagaimana harga-harga pasar untuk menstabilkan harga pasar ya. Jadi agar masyarakat tidak tidak merasa kewalahan ini memenuhi kebutuhan ini, di mana harga-harga pasar yang sebagian belum stabil harganya ya, masih tinggi seperti halnya ya tadi sebagaimana dikatakan oleh Pak Yan, minyak goreng masih harganya masih tinggi. Jadi sebagian kebutuhan yang lain yang sudah stabil ya. Jadi untuk itu kita berharap kepada pemerintah tentunya agar ya lembaga pemerintah terkait ini untuk turun ke lapangan sebagaimana harapan dari masyarakat ini untuk mengecek harga-harga yang meningkat. Oke, dan tentunya pendengar untuk pagi hari ini, di mana nanti satu lagi nanti Anda ikuti informasi perkiraan cuaca. Dan saya masih mengundang Anda di 0811 688 9697, kendati pun ya teleponnya sedikit terganggu ini. Dan baik, coba lagi ya. Oke, dan tentunya untuk pagi hari ini segala hal yang sedang Anda lakukan juga dapat berjalan dengan baik. Nah, pendengar, saya sampaikan lagi langkah apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menghadapi inflasi ini. Nah, sebagaimana diharapkan masyarakat tadi ya, untuk pemerintah dari lembaga terkaitnya untuk mengecek langsung ke pasar-pasar tradisional atau ke lapangan ini ya, bagaimana harga pasar, apakah ya sudah stabil atau belum nih, sebagaimana
sebagian pemerintah juga ada memang subsidi ya harga-harga barang-barang tertentu ini, kebutuhan tertentu di pasar. Nah, bagaimana, apakah sudah terrealisasi atau belum ya? Jadi dalam hal ini penting sekali, karena dalam terjadi inflasi ini berkaitan dengan harga-harga kebutuhan sehari-hari masyarakat ini. Nah, baik pendengar, jadi saya mohon maaf ini telepon masih terganggu ini ya. Oke, tadi terputus dan mungkin faktor sinyal yang kurang baik ini, kami mohon maaf, dan silakan lagi untuk Anda di 0811 688 9697. Dan berikut, Assalamualaikum. Assalamualaikum ya, Bang Hai nih. Oke. Waalaikumsalam. Sehat ya Bang Hai ya? Ya, mudah-mudahan sehat. Amin. Bagaimana Bung? Alhamdulillah sehat. Oke, Bang Hai, bagaimana langkah pemerintah? Oke, terputus kita. Ini faktor jaringan yang kurang memuaskan ini ya. Oke. Dan baik pendengar, di saat pagi ini kami mohon maaf untuk Anda yang tidak nyaman ya untuk berinteraktif dalam program Kopi Pagi ya, karena faktor jaringan ini yang terganggu. Nah, baik pendengar dimanapun Anda berada, saat kita bergabung dulu dengan stasiun meteorologi Sinyal di Nagan Raya, dan sebelumnya kita dengarkan lagu berikut ini dari Ada Band, Takkan Bisa. Semakin ku tenggelam ke dalam kisah hidupmu yang kau curahkan padaku, masih ku ingat dulu kau pergi tinggalkan aku untuk cinta yang lain. Aku tak mengerti mengapa kau kini inginkan ku lagi untuk kembali. Takkan bisa aku di sisimu sebagai kekasih. Jangan pernah kau mengharap lebih untuk dapatkan ku lagi. Dia yang telah kau pilih tak seperti yang kau ingin dan membuatmu terluka.
Baik, pendengar dimanapun Anda berada saat pagi ini, ya kami sudah terhubung dengan Stasiun Meteorologi Tsunami Nagan Raya. Di ujung telepon saya sudah bersama Ibu Amira ini dari BMKG. Assalamualaikum Ibu Amira. Ya. Halo. Ya, assalamualaikum Bu Amira. Iya, sehat Bu Amira ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Ibu Amira? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, silakan Bu Amira untuk menyampaikan informasi perkembangan cuaca untuk hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sobat cuaca dimanapun Anda berada. Semoga pada hari ini saya dan Anda semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Mohon izin sejenak waktu. Almira Belianti menyampaikan update perakiraan cuaca untuk wilayah pesisir barat dan selatan Aceh, Selasa 8 Februari 2022, berikut laporannya. Angin ketinggian permukaan mencapai 3.000 feet, umumnya bertiup dari barat laut dengan kecepatan angin 5-20 km per jam. Selanjutnya, masuk ke informasi perakiraan cuaca, di mana secara umum kondisi cuaca di daerah Aceh bagian barat hingga selatan diperkirakan akan berawan dari pagi hingga siang hari, kemudian akan terjadi hujan ringan pada malam hari dengan rincian sebagai berikut. Untuk daerah di sekitar Calang, Melaboh, Sukamakmur, Gampidi, dan juga Tapatuan, pada pagi hari cuaca diperkirakan akan cerah berawan, kemudian pada siang hari diperkirakan akan berawan, lalu pada malam hari diperkirakan akan terjadi hujan ringan, dan untuk dini hari mendatang cuaca diperkirakan akan berawan tebal. Selanjutnya, untuk daerah di sekitar Singkil dan juga Sebulu Salam, pada pagi hari cuaca diperkirakan akan cerah berawan, kemudian pada siang hari diperkirakan akan berawan tebal, lalu pada malam hingga dini hari mendatang cuaca diperkirakan akan berawan. Selanjutnya, untuk daerah di sekitar Sinabang, pada pagi hari cuaca diperkirakan akan berawan, kemudian pada siang hari cuaca di sekitar Sinabang akan diperkirakan berawan tebal, lalu pada malam hari cuaca diperkirakan akan terjadi hujan ringan, dan untuk dini hari mendatang cuaca diperkirakan akan kembali berawan. Untuk kondisi suhu di daerah Aceh bagian barat hingga selatan secara umum berkisar 23-30 derajat Celcius dengan kelembaban 68-98%. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan barat hingga selatan Aceh, diperkirakan tinggi gelombang dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih Ibu Amira yang sudah bergabung bersama kami dari Perusahaan Melaboh pagi ini telah menyampaikan informasi perkembangan cuacanya untuk hari ini. Terima kasih Bu Amira, selamat beraktivitas. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada saat pagi ini, demikian tadi informasi perkembangan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi Tsunami Nagan Raya tadi bersama Ibu Amira yang sudah menyampaikan informasi perkembangan cuaca untuk hari ini. Dan tentunya bagi Anda yang punya aktivitas sangat bergantung dengan cuaca, nah mudah-mudahan menjadi pedoman bagi Anda. Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita masih dalam program Kopi Pagi untuk hari ini, hari Selasa 8 Februari 2022, dan saya masih mengundang Anda pagi hari ini. Dan tentunya pendengar untuk pagi ini ya cuaca yang kita berharap yang cerah ya hari ini, dan sebagian ada mendung tapi sedikit terganggu kita sinyalnya ini, sinyal teleponnya. Coba Anda ya berupaya lagi untuk bergabung di 0811 688 9697 berkaitan dengan langkah apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menghadapi inflasi. Nah, tentunya mendengar bagi Anda yang merasakan bagaimana terjadinya peningkatan harga kebutuhan dapur ya pada akhir-akhir ini,
Nah, mungkin Anda bisa untuk menyampaikannya dan harapan apa yang harus Anda sampaikan kepada pemerintah dalam hal ini agar ya pemerintah bisa menstabilkan kembali harga-harga kebutuhan pokok ini. Yang paling signifikan adalah kebutuhan ya di dapur ya. Dalam hal ini ya seperti minyak goreng dan kemudian ya kebutuhan pelengkap lainnya ya untuk memasak ini. Seperti juga kita ketahui dalam hal ini ya pemerintah sudah memberikan subsidi ya, dalam hal ini minyak goreng yang meningkat luar biasa harganya, dan kemudian ada hal-hal yang lain yang meningkat. Dan bagaimana pendapat Anda dalam hal ini yang Anda sampaikan ya, agar pemerintah ya dalam hal ini dapat menghadapi ya, inflasi yang terjadi saat ini. Dan baik, saya di ujung telepon ini sudah terhubung ya. Oke, masih terputus. Dan pendengar di saat pagi hari ini ya, jadi mohon maaf karena tidak terhubungnya dengan baik karena terganggu jaringan teleponnya ini ya. Dan baik, mungkin ya Anda terus saja berupaya untuk bersama kami memberikan pendapat Anda berkaitan dengan langkah yang harus dilakukan pemerintah dalam menghadapi inflasi yang terjadi akhir-akhir ini. Dan baik, untuk Anda di manapun Anda berada, selamat pagi. Ya, saya masih mengundang Anda di 0811 688 9697. Dan terputus tadi. Nah, coba lagi, mungkin bisa terhubung. Oke, saya coba lagi nih. Assalamualaikum. Yes, ya. Nah, sayang sekali pendengar tidak bisa tersambung dengan baik ini, dan teleponnya yang terganggu. Dan baik, untuk Anda dimanapun Anda berada, selamat pagi, dan mudah-mudahan pagi hari ini tetap semangat dengan cara ya, dengan segala kegiatan yang sedang Anda lakukan. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, penyebab daripada inflasi yang terjadi di saat ini ya, dan dalam hal ini yang sangat terasa sekali dalam hal kebutuhan dapur ini bagi masyarakat memang luar biasa. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, inflasi ini adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus menerus hubungan dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi banyak faktor. Nah, seperti halnya peningkatan konsumsi masyarakat. Nah, itu tadi ya. Dan tentunya pendengar, sebagaimana kita ketahui, karena kebutuhan yang meningkat, mungkin dalam hal ini terjadi harga meningkat. Nah, itulah yang artinya inflasi tadi yang terjadi di tengah masyarakat. Dan dalam hal ini bagi masyarakat yang mungkin ya berharap agar pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menstabilkan harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional dan pasar retail ya. Dan mudah-mudahan masyarakat kembali lega dengan harga yang normal, apalagi menjelang bulan Ramadan. Nah, sebagaimana tadi ibu rumah tangga banyak ya yang menjadi perhatian ya menjelang Ramadan ya, karena kebutuhan pokok dan dapur ini meningkat harganya. Nah, dalam hal ini diharapkan kepada pemerintah agar untuk menstabilkan harga-harga kebutuhan tersebut
Ya, tentunya banyak pemerintah yang memberikan subsidi sebagian kebutuhan pokok yang meningkat tajam ya. Dan baik untuk Anda saat pagi hari ini, selamat pagi dan salam hangat saya ucapkan. Mudah-mudahan di saat pagi ini sembari dengan aktivitas-aktivitas Anda lakukan, dan saya masih punya waktu sekian menit lagi ini untuk bergabung bersama Anda, tapi sayang sekali ini line teleponnya yang terganggu ini. Baik, berikut saya ajak kembali Anda untuk menikmati sebuah lagu dari Alexa, Sampai Nanti. Baik, pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi Alexa, Sampai Nanti. Nah, sementara waktu kebersamaan kita masih tersisa sekitar 5 menit lagi. Nah, mungkin bagi Anda yang tadi sudah berupaya untuk bergabung bersama kami dalam program Kopi Pagi ini belum ya terlaksana, coba lagi di line telepon kami di 0811 688 9697. Dan nanti masih dalam program Kopi Pagi ini, langkah apa yang harus dilakukan pemerintah dalam menghadapi inflasi ya? Langkah apa yang dihadapi pemerintah dalam menghadapi inflasi? Baik, pendengar, di
manapun Anda berada saat pagi ini ya, dan mudah-mudahan pagi hari ini Anda masih punya kesempatan. Oke, saya coba lagi ini di line telepon. Ya. Assalamualaikum. Oke, belum bisa terhubung dengan baik ini. Oke, baik. Pendengar di manapun Anda berada, untuk pagi ini kebersamaan kita waktu yang semakin sempit dan baik. Ada sebuah lagu yang berikut ini kembali saya hadirkan. Baik, berikut ada Audrey, Seandainya. Kebersamaan kita berakhir sudah, dan saya ucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan juga saya mohon maaf kalau Anda sudah berupaya
tapi tidak bisa terhubung karena faktor jaringan ini yang terganggu. Nah, pendengar, saya mohon diri dari ruangan Anda di mana nanti selanjutnya Anda ikuti RRI Menyapa. Nah, saya Edi mohon diri, sampai ketemu lagi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1, Kanal Inspirasi. Tahukah kamu isi piringmu menentukan kesehatanmu? Biar kamu di Sabang atau di Merauke, perhatikan porsi idealnya ya. Untuk sajian sekali makan, dari setengah piring, 2/3-nya sayuran, 1/3-nya buah. Dan setengah piring lainnya, 1/3 lauk pauk, dan 2/3 makanan pokok. Makanan sehat itu mudah kan? Gunakan pangan lokal di sekitarmu. Ini isi piringku. Yakin gizi anak sudah terpenuhi dengan baik? Apakah ibu memperhatikan menu makanan pada saat hamil? Dan rutin memeriksakan diri? Lalu, apakah ibu melakukan IMD ketika bayi baru lahir? Serta memberikan ASI eksklusif 6 bulan kepada buah hati? Juga menjaga kebersihan dan sanitasi. Tak lupa rutin melakukan imunisasi kepada buah hati. Karena jika tidak, maka bisa saja buah hati ibu mengalami stunting. Cegah stunting itu penting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting cenderung lebih pendek dibanding anak seusianya. Stunting dapat dicegah dengan gizi dan sanitasi. Pemenuhan gizi yang baik dapat dipenuhi dimulai dari ibu hamil. Lakukan inisiasi menyusu dini. ASI makanan terbaik bayi, mengandung zat gizi yang lengkap yang dibutuhkan bayi, lebih hemat, lebih sehat, anak cerdas. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita.
bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan. Ketika cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor 1. Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada. Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah jurus sakti mencegah penularan COVID-19. Selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain jurus sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19, tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ingat ya, jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 3T, testing, telusur, dan tindak lanjut isolasi. Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi, seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut Riskesdas Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari, agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon. Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa. Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka,
dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti. Lebih dari 23 juta anak di Indonesia mengalami ketidakseimbangan gizi. Mungkin mereka tak terlihat berbeda, namun salah satunya bisa jadi mengalami ketidakseimbangan gizi. Hal ini dapat menyebabkan gangguan tumbuh kembang yang akan mempengaruhi masa depan bangsa. Seperti tubuh pendek, kemampuan belajar kurang, anak rentan sakit, serta resiko diabetes, penyakit jantung dan pembuluh darah di saat dewasa. Ayo, bersama kita bisa mencegahnya dengan gizi seimbang. Orang tua memiliki peran penting untuk mencegahnya. Buatlah perubahan kecil bersama program Nutrimenu. Ayo, masak lezat sesuai isi piringku. Sehingga makanan untuk anak dan keluarga tidak hanya lezat, tetapi juga bergizi seimbang. Berikut langkah-langkahnya. Pastikan memasak makanan lezat bergizi sesuai isi piringku. Isi piringku adalah panduan yang mengatur jenis dan jumlah dalam satu porsi makan. Separuh dari isi piringku adalah makanan pokok dan lauk pauk. Separuh lainnya adalah sayur dan buah. Perhatikan juga porsinya. Isi piringku terdiri dari 2/3 makanan pokok, 1/3 lauk pauk, 1/3 buah, dan 2/3 sayuran. Selain masak lezat sesuai isi piringku, biasakan juga pola hidup sehat seperti cuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan, minum 8 gelas air sehari, dan lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Ayo, buat masa depan anak kita secerah mungkin dengan pola hidup sehat dan gizi seimbang. Bersama program Nutrimenu, mulailah memasak selama 21 hari dengan 42 resep yang enak, disukai anak-anak, bernutrisi dan terjangkau untuk membangun kebiasaan ke depannya. Ayo, masak lezat sesuai isi piringku bersama program Nutrimenu.
1 dari 4 balita di Indonesia mengalami stunting atau gagal tumbuh. Menyelesaikan permasalahan stunting hanya dengan meningkatkan akses ke makanan bergizi dan sanitasi tidaklah cukup. Perubahan perilaku dibutuhkan untuk mendukung kesuksesan dan keberlanjutan program-program pemerintah dalam pencegahan stunting. Perubahan perilaku yang berkelanjutan hanya bisa terjadi jika masyarakat dilibatkan dalam proses pencarian dan penerapan solusi. People-driven design atau desain berbasis masyarakat merupakan suatu opsi pendekatan perubahan perilaku yang efektif karena merancang solusi bersama masyarakat. Apa yang dimaksud dengan desain berbasis masyarakat? Metode ini adalah salah satu metode untuk menangkap sebuah permasalahan yang ada di tingkat masyarakat secara kualitatif. Jadi metode ini sebetulnya menjadi salah satu alternatif bagi siapapun yang ingin melakukan perubahan, melaksanakan sebuah kebijakan, atau melaksanakan sebuah program agar dia bisa menangkap sebetulnya permasalahannya apa yang sebetulnya terjadi di tingkat masyarakat. People driven design ini kalau menurut saya membawa satu pendekatan baru di mana proses ini melibatkan masyarakat. Artinya dia bisa menjawab pertanyaan atau tantangan yang ada di masyarakat. Saya rasa Indonesia cukup luas sehingga sesuatu masalah bisa berbeda dari suatu wilayah gitu ya. Jadi dari mereka sendiri, oleh mereka, dan dampaknya diharapkan dalam penurunan stunting khususnya di wilayah mereka sendiri. Desain berbasis masyarakat diterapkan dalam 4 tahapan: imersi, inspirasi, desain, dan uji coba. Tahapan imersi dilakukan untuk membangun empati dan pembelajaran. Fasilitator tinggal selama beberapa hari bersama keluarga untuk mengamati dan mendokumentasi perilaku dan kebiasaan keluarga dalam menyediakan makanan bagi anak. Mereka ikut menjalani kehidupan sehari-hari, seperti merawat dan menyiapkan makanan untuk anak, menemani sang ibu ke pasar, dan dalam kegiatan posyandu. Beberapa masalah yang umum terjadi adalah bahan makanan MPASI kurang bervariasi, pemberian makan pada anak tidak teratur, dan konsumsi berlebihan akan snack yang kurang sehat. Di tahap inspirasi, fasilitator berbagi hasil observasi dari imersi dengan para pakar, termasuk ahli gizi dan ahli komunikasi, untuk melihat kebiasaan dan perilaku yang baik maupun yang kurang baik yang terjadi di kelompok masyarakat. Informasi tersebut membantu untuk mengidentifikasi perilaku-perilaku yang ingin diubah sambil mencari cara terbaik untuk memperbaikinya. Pada tahap desain, fasilitator kembali ke masyarakat untuk berdiskusi terkait temuan-temuan yang didapatkan dari tahap sebelumnya. Dengan bimbingan fasilitator, setiap komunitas berpartisipasi secara aktif dalam diskusi tersebut, menentukan perilaku kurang baik yang menjadi prioritas untuk ditangani, serta mencari solusi secara bersama. Sebagai contoh, para ibu membuat buku resep agar menu makanan lebih bervariasi, bergizi, serta menarik bagi anak-anak. Di buku resep ini, para ibu juga dapat mencatat reaksi anak ketika mencoba menu makanan yang baru. Tahap terakhir adalah tahap uji coba. Setiap komunitas menguji dan menyempurnakan solusi-solusi yang dipilih. Misalnya, setelah buku resep digunakan, para ibu mampu memberikan makanan yang lebih bervariasi dan disukai anak-anak mereka. Mengapa desain berbasis masyarakat merupakan pilihan metode perubahan perilaku yang bagus? Metode ini bisa kita pilih karena memang metode ini sepenuhnya melibatkan masyarakat. Jadi masyarakat bukan hanya sebagai objek dari sebuah program, dari sebuah kebijakan, tetapi kita perlakukan masyarakat sebagai subjek. Dari mulai memetakan masalah apa yang mereka hadapi. Kemudian solusinya apa untuk memecahkan masalah tersebut. Dari situ kemudian masyarakat juga dilibatkan dalam proses implementasinya. Kemudian kita bisa mendorong agar masyarakat merasa memiliki terhadap program-program yang akan dilakukan untuk mengatasi persoalan
yang mereka hadapi itu. Ketika metode ini melibatkan masyarakat, maka di situ akan ada kepemilikan. Itu kadang-kadang yang kita lupa ketika membuat desain, seolah-olah dari atas semua desain itu bagus, tetapi tidak memperhatikan budaya maupun kebiasaan masyarakat. Jadi dengan people driven design ini, saya kira ini bisa menjawab apa sebenarnya permasalahan di lapangan, terutama kalau menyangkut perubahan perilaku, karena perubahan perilaku itu suatu yang sangat sulit, saya kira ya. Kalau kita bisa merubah perilaku masyarakat, itu adalah salah satu agenda kunci kita untuk percepatan penurunan stunting. Permasalahan stunting terutama adalah pengasuhan, dan pengasuhan itu biasanya berakar dari budaya. Jadi kalau kita bisa merubah pola perilaku, kita harapkan percepatan penurunan stunting ini dapat sustain ke depan. Dalam jangka panjang ini jauh lebih efektif dibanding dengan pendekatan-pendekatan lain seperti pemberian makanan tambahan yang bersifat jangka pendek. Siapa saja yang dapat menggunakan metode desain berbasis masyarakat? Saya kira dari seluruh level ya, dari mulai kebijakan, kemudian pengelola program, sampai pelaksana di lapangan. Tentu level pendekatannya berbeda-beda. Kalau dari sisi stakeholder, pemangku kepentingan, tentu ini bisa dimanfaatkan oleh pemerintah karena pemerintah sebagai pengambil kebijakan tadi, kemudian pengelola program oleh Pemda, dan juga oleh pendamping di lapangan seperti civil society, perguruan tinggi, atau bisnis. Yang kita kenal dengan pentahelix ya, dari unsur pemerintah itu ada unsur pemerintah kabupaten kota ya, bisa dipimpin oleh bupati atau wali kota, tapi tentunya dengan para jajarannya. Ini harus punya konsep yang sama, bukan hanya kesehatan saja. Kemudian yang terkait dengan masyarakat, posyandu berbasis keluarga, berbasis RT, RW, itu juga harus dibangun, dikembangkan oleh kader-kader kesehatan masyarakat sendiri. Dan terakhir adalah keluarga. Keluarga ini dari unsur masyarakat harus mengerti bahwa ini adalah oleh mereka, untuk mereka, dan dari mereka. Jadi dampaknya saya rasa adalah masyarakat secara keseluruhan. Bagaimana metode desain berbasis masyarakat digunakan? Bagaimana diajarkan suatu pembekalan atau kapasitas atau pelatihan kepada kader-kader termasuk tenaga kesehatan dalam hal people driven design tadi, itu secara generik. Kemudian mereka punya kreativitas dalam mengembangkan sesuai dengan masalah dinas kesehatan setempat di tingkat kabupaten kota, juga melalui puskesmas punya tanggung jawab untuk mengembangkan metode komunikasi ini ya, dalam rangka untuk merubah perilaku masyarakat terhadap penurunan stunting. Saya rasa ini tugasnya pemerintah daerah dan khususnya pemerintah kabupaten kota untuk menerapkan kalau memang hal ini cukup berhasil di tempat yang lain. Metode ini sebetulnya bisa diimplementasikan lebih jauh. Selama ini pemerintah juga sudah berupaya untuk menggunakan metode ini. Contoh misalkan, ketika memanfaatkan dana desa, mereka menggunakan pendekatan musyawarah desa. Musyawarah desa sebetulnya kan bagaimana melibatkan masyarakat desa untuk mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi solusinya bersama-sama dengan masyarakat. Nah dari situ kita bisa replikasi proses-proses yang ada di dalam pendekatan ini dalam musyawarah desa. Menggunakan desain berbasis masyarakat adalah solusi yang efektif untuk perubahan perilaku yang berkelanjutan. Dengan mengajak seluruh unsur masyarakat dan melibatkan akademisi, kader, serta tenaga kesehatan untuk turut berperan aktif dalam proses perubahan perilaku di komunitas mereka sendiri. Pemerintah daerah dapat memastikan terjadinya percepatan penurunan angka stunting. Seperti apa kondisi stunting di kabupaten atau kota Anda? Bagaimana program penurunan stunting di daerah Anda dapat ditingkatkan? Mari belajar desain berbasis masyarakat untuk percepatan penurunan stunting bersama Tanoto Foundation. Selamat pagi sahabat Gizi. Sebelum acara dimulai, mari kita perhatikan tata cara dan aturan mengikuti webinar Cegah Stunting Selalu Penting dalam rangka Hari Gizi Nasional ke-62 pada hari Kamis 3 Februari 2022. Tata tertib yang pertama, link daftar hadir akan dibagikan di kolom chat YouTube
dan akan dibuka sesuai arahan dari host dan moderator. Yang kedua, isi daftar hadir secara lengkap dan pastikan tidak ada kesalahan dalam penulisan. Ketiga, pertanyaan untuk narasumber dapat diajukan melalui www.slido dengan kode 974189 dengan format nama lengkap, spasi, nomor handphone, spasi, pertanyaan. Tata tertib yang keempat, setelah sesi tanya jawab akan ada kuis melalui quizit.com dengan hadiah menarik bagi 15 orang pemenang. Dan di akhir acara akan ada door prize dengan hadiah 1 buah sepeda dan hadiah menarik lainnya. Tata tertib yang keenam, link materi dan sertifikat akan dibagikan di akhir acara. Untuk sesi pertanyaan atau tanya jawab, pertanyaan untuk narasumber dapat diajukan melalui www.slido dengan kode 974189. Sekali lagi, kodenya di 974189 dengan format nama lengkap, spasi, nomor handphone, spasi, pertanyaan. Tersedia hadiah menarik untuk penanya terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bergabung sahabat gizi di webinar Hari Gizi Nasional ke-62 tahun 2022 dengan mengangkat tema Cegah Stunting Selalu Penting. Acara pada pagi hari ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang merupakan bagian dari rangkaian kegiatan peringatan Hari Gizi Nasional ke-62 tahun 2022. Direktorat Gizi Masyarakat berkomitmen untuk menyebarluaskan informasi dan promosi tentang pelayanan gizi kepada masyarakat. Ayo kita perkuat dengan aksi bersama cegah stunting. Gizi seimbang, keluarga sehat, negara kuat. Seluruh rangkaian pelaksanaan webinar Hari Gizi Nasional ke-62 didukung oleh Nutrition International, Tanoto Foundation, GEN, DWP Kementerian Kesehatan, PT Kimia Farma, PT Unilever, dan Yakult. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rian Anggraini yang akan memandu acara dan menemani sahabat gizi pada pagi hari ini hingga siang nanti. Baik, pertama-tama kami ingin menyapa kepada para pimpinan dan narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat para pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan, para pejabat dan perwakilan dari kementerian lembaga lainnya, perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Indonesia, perwakilan mitra pembangunan, organisasi profesi, perguruan tinggi, sekolah menengah dan sederajat, para pakar dan pemerhati gizi. Yang terhormat Ibu Ida Budi Gunadi Sadikin, yang terhormat Ibu Hatipa Kunta, yang terhormat Ibu Kartini Rustandi, Ibu Dian Pedipo, Ibu Andriani Wagianto, Ibu Francisca Wulandari, dan Ibu Sri Sukoco, serta Bapak Hakim Darmawan, dan serta seluruh sahabat gizi yang dari tadi pagi sudah bergabung di link YouTube kami. Terima kasih atas dukungan dan kehadirannya dalam kegiatan webinar Cegah Stunting Selalu Penting dalam rangka Hari Gizi Nasional ke-62. Senang sekali bisa bertemu walaupun via virtual, dikarenakan masa pandemi COVID yang belum selesai. Jadi jangan lupa untuk selalu gunakan masker, cuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. Ya, untuk memulai acara pada pagi hari ini, mari kita simak bersama pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Dian Pedipo MA selaku Direktur Gizi Masyarakat. Halo Ibu Dian, apa kabar? Selamat pagi Ibu. Belum ya? Boleh minta tolong? Selamat pagi, Rian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segar sekali, cantik sekali Ibu. Baik,
Baik sahabat gizi, mari kita simak bersama. Oh, sebelumnya saya ingin menyapa. Selamat pagi Ibu Ida Budi Gunadi Sadikin. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Mohon izin Ibu untuk kita melaksanakan webinar pada pagi hari ini. Untuk yang pertama, mari kita sahabat gizi, kita dengarkan bersama pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Dian selaku Direktur Gizi Masyarakat. Kepada Ibu Dian, kami persilahkan. Terima kasih Rian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Ibu Ida Budi Gunadi Sadikin. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum. Salam sehat, semoga kita semua selalu sehat. Para pejabat di lingkungan Kementerian Kesehatan, di sini tadi saya lihat ada Ibu Kartini, Sesdijen Kesehatan Masyarakat. Kemudian juga perwakilan dari mitra pembangunan, organisasi profesi, perguruan tinggi, dan mahasiswa, para pakar, pemerhati gizi dan tenaga kesehatan, tadi ada dari Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia, para narasumber, dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita semua bisa berkumpul di sini dalam rangka acara virtual webinar dengan tema Cegah Stunting Selalu Penting, dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional ke-62 di tahun 2022 ini. Hadirin yang berbahagia, dalam beberapa tahun terakhir, situasi gizi di Indonesia mengalami perbaikan yang cukup menggembirakan sebenarnya. Hasil survei dari Status Gizi Indonesia di tahun 2021 ini menunjukkan prevalensi balita stunting mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, hasil ini belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMN periode 2020-2024. Dan menurut WHO, angka stunting di Indonesia yang sebesar 24,4% ini masih tergolong tinggi. Sehingga stunting itu perlu kita cegah atau atasi secara bersama. Kita tahu stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi secara kronis sejak masih dalam kandungan dan adanya infeksi yang berulang. Stunting ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak berada di bawah standar. Nah, stunting yang terjadi pada balita akan memiliki dampak jangka pendek, yaitu pertumbuhan dan perkembangan kognitif yang tidak optimal, dan dampak jangka panjangnya adalah penurunan kualitas hidup di masa dewasa. Dalam upaya mitigasi untuk melindungi dari dampak jangka panjang yang lebih luas dari stunting, maka pelaksanaan intervensi gizi spesifik harus diperkuat dengan peningkatan peran baik keluarga melalui pemberian edukasi kepada orang tua dalam praktek pemberian makanan, pola asuh, dan kebersihan lingkungan, serta pentingnya dukungan para pendamping dari seluruh elemen masyarakat. Tadi dalam video juga sudah disampaikan. Hadirin yang berbahagia, penguatan kegiatan intervensi spesifik telah dilaksanakan dan terus diperkuat melalui pendekatan strategi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Tidak hanya tenaga kesehatan, namun juga tenaga lain yang mempunyai peran dalam penurunan stunting, seperti kader masyarakat, akademisi, guru, serta perangkat desa. Kemudian juga peningkatan kualitas program melalui identifikasi masalah gizi dan kesehatan dari hasil monitoring dan evaluasi program. Yang ketiga, penguatan edukasi gizi. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa promosi gizi ini dilakukan untuk mendapatkan perubahan perilaku. Sehingga perlu ada pesan-pesan esensial dengan metode penyampaian dan target yang sesuai. Yang keempat adalah penguatan manajemen intervensi gizi di puskesmas dan di posyandu, seperti memastikan bahwa ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah, remaja putri mengonsumsi tablet tambah darah, kemudian juga ibu hamil, ibu menyusui balita mendapatkan kapsul vitamin A, dan tata laksana gizi buruk serta pemberian ASI eksklusif. Mari kita tingkatkan upaya pencegahan dan percepatan penurunan stunting, karena persoalan kesehatan dan gizi memerlukan dukungan
dan kontribusi dari lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, akademisi, mitra pembangunan, masyarakat luas, sehingga memang aksi bersama cegah stunting ini menjadi penting. Peringatan Hari Gizi Nasional ke-62 di tahun 2022 ini merupakan momentum yang penting dalam menggalang kepedulian dan meningkatkan komitmen dari berbagai pihak untuk membangun gizi menuju bangsa sehat berprestasi. Untuk itu, saya juga mengucapkan terima kasih kolaborasi yang telah kita lakukan bersama-sama terselenggaranya acara ini atas dukungan dari Mitra Pembangunan, UNICEF, Nutrition International, GAIN, Tanoto Foundation, PT Unilever, PT Kimia Farma, dan PT Yakult, dengan harapan selain sebagai sarana berbagi informasi kepada masyarakat, juga akan menggugah mitra dan dunia usaha lain untuk turut berkontribusi dalam upaya penurunan stunting. Kami ucapkan selamat menyimak webinar kali ini, semoga dapat membuka wawasan kita bersama, sehingga mendorong inisiatif, menggerakkan peran serta menguatkan seluruh komponen masyarakat untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Dan untuk itu juga nanti kami mohon Ibu Ida Budi Gunadi untuk memberikan sambutannya, membuka acara ini. Sebelum saya mengakhiri laporan, izinkan saya menyampaikan pantun supaya tersenyum. Yang pakai masker biasanya tersenyum, terlihat dari matanya yang menyipit. Baik, bunga mekar di musim semi. Pagi cerah, antara bersama. Walaupun sekarang masih pandemi, ayo bersama ikut webinar. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep ya Bu pantunnya. Terima kasih Bu Dian telah membuka acara webinar pada Hari Gizi Nasional di pagi hari ini. Baik sahabat Gizi, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dari Ibu Ida Budi Gunadi Sadikin selaku penasihat DWP Kementerian Kesehatan. Kepada Ibu Ida Budi Gunadi Sadikin, waktu dan tempat kami persilakan Ibu. Terima kasih. Nah, sebentar ya, ini keluar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para pejabat di lingkungan kesehatan, Dr. Dian, juga mungkin ada Ibu Kartini, dan mungkin pejabat yang lain. Yang terhormat para pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan Kementerian Kesehatan, para narasumber, para pakar dan pemerhati gizi serta tenaga kesehatan, dan saya lihat juga ada wakil-wakil dari organisasi profesi, perguruan tinggi, mahasiswa dan organisasi lainnya, serta para peserta webinar yang saya banggakan. Kalau tadi Dr. Dian menutup dengan pantun, saya akan membuka dengan pantun ya. Mari tamasya ke danau Sentani, lihat cendrawasih di atas ranting. Mari kita ikuti webinar hari ini. Cegah stunting selalu penting. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat dan ridhonya lah kita semua dapat berkumpul bersama di sini pada acara webinar Cegah Stunting Selalu Penting. Walaupun di masa sekarang ini Omikron sedang merajalela ya, kita tetap harus bersemangat selalu mengentaskan apa yang kita bisa bantu di dunia kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat ke depannya. Pada kesempatan pertama ini saya ingin mengingatkan juga kepada para peserta webinar, jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan baik. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tentu saja kita harus membatasi mobilitas dan menghindari kerumunan. Dan satu lagi yang penting mungkin sekarang jangan lupa untuk di booster. Saya yakin mungkin semua teman-teman di sini peserta webinar sudah di booster semua ya. Insya Allah kita semua akan segera terlepas dari pandemi COVID-19. Amin. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, untuk saya pribadi mungkin ya, kalau saya di dunia stunting itu newcomer ya, Dr. Dian. Malum suami saya kan memang baru setahun
bergabung dengan Kementerian Kesehatan. Jadi stunting ini hal yang baru terus terang untuk saya. Namun beberapa bulan belakangan ini memang saya lebih akrab dengan kata stunting. Bulan November atau Desember kemarin saya sudah mulai ikut ke Posyandu di Jogja saat itu untuk melihat bagaimana kegiat-giat di sana untuk pencegahan stunting. Dan saya juga rasanya ke depannya saya sebagai seorang ibu dan saya lihat ini kan banyak sekali ibu-ibu yang ikut serta di sini. Masalah anak adalah masalah yang utama ya. Ibu dan anak rasanya mungkin adalah segalanya lah anak untuk seorang ibu. Bahkan mungkin kepentingan anak akan mengalahkan kepentingan seorang suami kali ya. Kadang-kadang mungkin suami protes nih, anak-anak lebih diutamakan dibanding suaminya gitu kan. Begitu makanya saya memberanikan diri ini Bu, walaupun pengetahuan saya mungkin minim ya di dunia stunting, karena saya sendiri pribadi juga bersama ibu-ibu di DWP Kemenkes, bahkan juga beserta ibu-ibu menteri yang terkait di OASE, Kabinet Indonesia Maju, kita berkomitmen Bu untuk tahun ini ikut serta untuk mengentaskan stunting yang ada di Indonesia. Kami ingin ikut berpartisipasi aktif dan itu sudah kami jadwalkan di program kerja sebetulnya yang ada di tahun 2022. Saya lihat di sini kan banyak juga mitra-mitra yang biasa bekerja sama. Saya rasa ini kesempatan baik juga untuk saya untuk kita bisa berkolaborasi untuk mengentaskan stunting di Indonesia. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, setiap tahun ada 4,8 bayi yang lahir. Dan ini menambahkan menjadi total ada balita sebanyak 18,76 juta di Indonesia. Dari 18,76 juta itu tadi kita sudah dengarkan ada 24% yang menderita stunting. Itu memang ada perbaikan, saya lihat grafiknya. Biasa kalau sebelum ini kan saya suka baca-baca gitu, lihat-lihat dulu, udah terjadi grafik penurunan. Tapi memang seperti Dokter Dian tadi ungkapkan, itu masih angka yang tinggi. Memang iya masih angka yang tinggi, saya lihat di ASEAN Indonesia mendapati ranking 4. Kalau di sekolah ranking 4 sih seneng ya, kalau di stunting ranking 4 kan sedih juga. Di bawah Laos, Kamboja, Filipina, Indonesia mendekati ranking yang keempat gitu. Dan artinya ini tingkat presentasi yang masih tinggi ini tentu akan menurunkan secara signifikan kemampuan intelektual mereka di saat mereka besar nanti. Dan tentu saja apabila tingkat intelektual mereka menurun, produktivitas juga akan menurun, produktivitas kerja juga akan menurun, sehingga akan mengurangi dampak positif bonus demografi yang terjadi di Indonesia. Yang seharusnya pada 10 tahun ke depan Indonesia sudah bisa menjadi negara maju. Oleh sebab itu saya juga baca informasi bahwa Bapak Jokowi menginginkan di tahun 2024 kalau nggak salah Dokter Dian ya tingkat stunting pengen diturunkan ke 14% ya Dokter Dian. Ya insya Allah dengan kolaborasi kita bersama, kerjasama bersama dan semangat tentunya untuk mengentaskan stunting, angka tersebut akan kita capai. Ya insya Allah. Hadirin sekalian, tentu saja untuk mengentaskan stunting, masalah gizi adalah masalah yang sangat penting untuk pertumbuhan normal tersebut, perkembangan fisik, kecerdasan anak, serta untuk hidup sehat dan produktif. Kekurangan gizi pada anak tentunya akan menghambat pertumbuhan mereka di masa besar nanti. Nah, saya sendiri sudah membaca-baca dan tadi juga mendengarkan Dokter Dian dan membaca juga video di awal, saya udah join dari 8:30 bahwa stunting sendiri disebabkan oleh 1000 masa pertama kehidupan ya. Dimulai dari bahkan dari hamil, 9 bulan kehamilan, kemudian dilanjutkan kembali dengan 2 tahun masa pertumbuhan awal. Karena setelah 2 tahun itu katanya tulangnya sudah menutut dan perkembangan otaknya tidak bisa diharapkan semaksimal sebelumnya. Oleh sebab itu, memang intervensi yang harus kita lakukan dimulai pada masa anak-anak mungkin dari remaja, dimulai edukasi kepada mereka
pengetahuan betapa pentingnya untuk menjaga gizi. Untuk setiap remaja mungkin harus menambah tablet tambah darah ya Dokter Dian kalau nggak salah, supaya mereka nanti pada masa kehamilannya bisa berkembang dengan baik kehamilan mereka. Dan kemudian juga pada intervensi yang paling penting pada saat anak-anak usia 6-11 bulan, di mana mereka harus mendapatkan protein hewani yang cukup, mendapat telur dan susu. Ya sekarang Dokter Dian, saya kebetulan karena memang pada masa work from home, suami suka ada ilmu nguping sedikit gitu kan kalau sedang mendengarkan stunting gitu, karena memang saya memang diharapkan oleh mantan pacar saya tersebut untuk ikut serta aktif di dunia perstuntingan. Oh oke, baiklah, saya pikir begitu. Dan kita sudah mulai banyak berdiskusi apa yang ingin kita lakukan ke depannya bersama. Kita berpartner bersama DWP dengan Kemenkes gitu. Kemudian itulah sejak masa balita itu mungkin memang harus dipantau pertumbuhan dan perkembangan secara rutin. Nah ini udah mulai ikut nih Bu, kemarin saya nimbang-nimbang badan. Kita juga memberikan timbangan, sekarang namanya apa, ergonometrik atau apa ya, takut saya salah kemarin. Antropometrik. Ya, antropometrik. Kemarin juga terima kasih Kemenkes sudah memberikan sumbangan antropometrik pada kegiatan OASI yang kami lakukan di Bandung. Kami berikan ada 10 buah antropometrik untuk posyandu yang ada di Jawa Barat. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, memang seperti tadi telah diungkapkan bahwa perbaikan status gizi masyarakat dan penurunan stunting adalah tanggung jawab berbagai sektor. Bukan hanya Kementerian Kesehatan, tapi mungkin juga lembaga non-kesehatan dan seluruh jajaran pemerintah, baik di pusat ataupun provinsi dan di kelurahan. Semua pihak, mari kita berpegangan tangan, bekerja sama, bersinergi, berkomunikasi dan berkoordinasi demi terwujudnya penurunan stunting di Indonesia. Rangkaian kegiatan peringatan di Hari Gizi Nasional yang ke-62 ini adalah momentum untuk menggerakkan semua pihak di jajaran pemerintahan di seluruh lapisan masyarakat agar berperan aktif dalam penurunan stunting. Dan saya harap agar webinar kali ini dapat menjadi alat dan wahana untuk semakin menggerakkan, mengingatkan dan meningkatkan komitmen kita bersama dalam mewujudkan peningkatan status gizi di masyarakat Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih pula yang sebanyak-banyaknya apresiasi kepada berbagai pihak yang telah mendukung dan berperan serta berkontribusi dalam upaya pemerintah mengentaskan penurunan stunting di tanah air. Saya lihat tadi ada dari Tanoto Foundation, ada dari Unilever kalau nggak salah, ada mungkin, maaf kalau saya kurang menyebutnya, ada mungkin dari Yakult ya. Yakult karena ini saya ingat Yakult karena favorit anak-anak nih Yakult. Harus selalu ada di kulkas nih katanya Yakult. Nggak boleh nggak ada itu Yakult, wajib. Akhirnya dengan optimisme dan kerja keras, saya yakin dan percaya webinar akan berdampak positif pada perbaikan status gizi masyarakat Indonesia, termasuk anak-anak Indonesia. Agar semua anak dapat tumbuh optimal dan menjadi sumber daya manusia yang sehat, bermutu, cerdas, produktif, berdaya saing di tataran global dan merupakan investasi masyarakat kita, bangsa kita di masa kini dan masa mendatang. Negara-negara maju di dunia bukanlah negara yang memiliki luas wilayah yang besar, bukan juga negara yang memiliki banyak sumber daya alam, melainkan negara yang memiliki putra-putri terbaik di Indonesia yang dapat berkompetisi dan memajukan bangsa dan negara Indonesia. Sebagai penutup, saya ingin membacakan pantun sekali lagi. Di Candi Borobudur, Arca Dipahat. Mengandung pesan dan makna yang kaya. Wujudkan bebas stunting dan anak sehat, agar Indonesia tumbuh, maju, dan berkarya. Terima kasih. Salam sehat buat semuanya, sehat selalu semuanya.
sehat Indonesia, sehat negeriku, tumbuh Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Ibu Ida Budi Gunadi Sadikin yang telah memberikan sambutan dalam rangka Hari Gizi Nasional di kegiatan webinar Cegah Stunting Selalu Penting. Baik, sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, mohon izin kepada Ibu Ida dan Ibu Dian serta Ibu Kunta dan Ibu Kartini, kita akan melakukan foto bersama. Mohon untuk mempersiapkan senyum terbaiknya. Kita akan berfoto di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Bu. 3, 2, 1. Ya, terima kasih Ibu. Mohon izin untuk melanjutkan kegiatan. Terima kasih. Ya, baik sahabat gizi, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti pada webinar pagi hari ini, yaitu panel dari para narasumber kita. Namun sebelumnya saya ingin memanggil moderator kita nih, siapa lagi kalau bukan Pak Hakim Darmawan. Saya ingin membacakan sedikit CV-nya, karena kalau baca semua agak lama, 3 lembar, saya dikasih CV-nya ya. Jadi cukup sekilas saja tentang Pak Hakim Darmawan. Beliau menempuh pendidikan terakhir S3-nya di St. Louis University, USA, dan saat ini aktif di Bank Dunia. Kepada Pak Hakim, saya biasa manggil Mas Hakim. Kepada Mas Hakim Darmawan, kami persilakan Pak. Silakan. Ya, terima kasih banyak Mbak Rian. Mohon maaf, nggak bermaksud untuk memberikan CV yang terlalu panjang. Tapi ya terima kasih, saya senang sekali hari ini bisa diundang dan ini merupakan kebanggaan juga sebenarnya untuk bisa memandu acara pada pagi hari ini. Dan saya senang ditemani oleh 3 perempuan hebat di Indonesia yang nanti akan menjadi pembicara pada sesi webinar kali ini. Cegah stunting itu selalu penting. Maaf saya selalu mengingatnya itu, tapi cegah stunting itu selalu penting gitu. Sebelum kita memulai kepada sesi webinar dan pemaparan dari para narasumber yang sudah hadir pada pagi ini, izinkan saya juga untuk memperkenalkan terlebih dahulu para pembicara yang akan memaparkan hasil yang dilakukan untuk pencegahan stunting. Yang pertama mungkin saya mengundang Ibu Sri Sukoco dari UNICEF. Biasanya kami memang memanggilnya dikenal dengan Ibu Nini, ya. Jadi bukan Ibu Sri Sukoco, jadi Bu Nini atau Mbak Nini. Beliau adalah spesialis di gizi UNICEF di Indonesia dan pokoknya udah malang melintang lah di dunia advokasi pemenuhan gizi di Indonesia. Salah satu pejuang gizi juga dan kesehatan di Indonesia, sudah berkarya lebih dari 15 tahun. Background pendidikan Bu Nini adalah di bidang komunikasi kesehatan di Michigan State University. Mungkin Bu Nini sudah ada, ya terima kasih Bu sudah menyalakan videonya. Sebelum kita mulai ke Bu Nini, izinkan saya juga beralih ke pembicara kedua, namanya adalah Mbak Andriani. Beliau saat ini bekerja dan bertugas di Unilever Indonesia di bagian kesehatan dan nutrisinya juga. Background pendidikan Mbak Andriani adalah dari Institut Teknologi Bandung, terutama banyak terkait dengan masalah farmasi, lalu mengambil Master of Science-nya di University of Leeds, UK, Inggris. Jadi Mbak Andriani ini juga sudah banyak lah pastinya pengalaman bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan program dan aktivitas terkait dengan kesehatan dan gizi. Lalu pembicara ketiganya yang juga ini tak kalah penting adalah Mbak Francisca Rina Wulandari. Saya biasanya memanggilnya Mbak Siska. Beliau saat ini bekerja di Tanoto Foundation sebagai Early Childhood Education and Development Manager di Tanoto Foundation. Mbak Francisca background pendidikannya adalah dari Bina Nusantara University, mengambil bidang ekonomi dan manajemen. Jadi kalau dilihat dari 3 narasumber yang kita punya pada pagi hari ini pastinya kita akan mendapatkan banyak diskusi dan pembelajaran yang sangat berarti.
Sebelum kita memulai, akan ke Bu Nini terlebih dahulu, tapi saya ingin menyapa semuanya, sehat-sehat semua ya, Mbak Siska, Mbak Andri. Untuk kali ini saya akan memanggil Mbak Nini. Jadi tidak lagi Bu Nini. Jadi supaya kita semua kelihatan muda, karena kita harus punya semangat yang muda. Jadi tanpa memperpanjang waktu, saya akan berikan kesempatan kepada Mbak Nini untuk juga menceritakan apa yang sudah dilakukan UNICEF terkait dengan pencegahan stunting selalu penting, dan mungkin terkait lebih ke fokusnya pada saat ini adalah tentang pelaksanaan PMDA di Indonesia. Silakan Mbak Nini, waktunya 25 menit. Terima kasih banyak Mas Hakim. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi Ibu Sadikin, kemudian Ibu Kunta, dan juga Ibu Kartini, Ibu Dian, dan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, ini saya kameranya agak-agak bermasalah, jadi mohon izin saya tidak memakai kamera. Pagi ini saya lebih akan berbicara mengenai sebetulnya mengenai bagaimana kita bisa mencegah stunting dengan optimal pemberian makan bayi dan anak. Saya izin share screen sebentar. Ya. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Baik. Mungkin ini kita lebih bagaimana kita semua punya peran masing-masing untuk meningkatkan pemberian makan bayi dan anak kita, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Ini adalah data global yang kami ambil sebetulnya dari UNICEF, WHO, World Bank Joint Child Malnutrition Estimates, jadi 2021. Kita lihat di sini bagaimana sebetulnya angka stunting itu meningkat dari usia 6-11 bulan ke 12-23 bulan, dan data ini sebetulnya sama dengan data yang ada di Indonesia yang kami dapat dari SSGI 2019. Jadi kita lihat bagaimana pada usia 6-11 bulan ini terjadi kenaikan stunting pada balita. Kita tahu bahwa setelah menyusui eksklusif itu biasanya saat anak diperkenalkan dengan makanan pendamping ASI, dan disitulah mulai sering terjadi yang namanya growth faltering, ya, atau pertumbuhan mulai terhambat karena pemberian makan bayi dan anak sendiri yang tidak optimal. Nanti kita akan cerita lebih banyak apa sih itu PMDA dan bagaimana kita semua, setiap individu itu memiliki kontribusi sebetulnya untuk mencegah stunting ini. Nah, kita tahu pada usia 0-23 bulan, yaitu pada saat anak lahir, kemudian hingga usia 2 tahun, itu merupakan periode yang pertumbuhan untuk tumbuh kembangnya itu sangat pesat. Jadi untuk otaknya itu biasanya 75% ukuran otak dewasa. Jadi pada saat-saat usia balita itu memang otak sudah mungkin akan mencapai ukuran yang maksimum. Kemudian kita tahu bahwa lebih dari 1 juta koneksi saraf dibentuk setiap detik, dan hal itu sangat terkait dengan bagaimana gizi yang diberikan pada anak-anak kita tersebut. Dan berat badan biasanya meningkat 4 kali lipat pada usia 0-23 bulan tersebut. Dan tinggi badan meningkat hingga 75%. Nah, ini adalah dampak bila misalnya gizi pada awal kehidupan terhadap kualitas SDM. Jadi apa sih yang terjadi kalau misalnya kita tidak memberikan gizi terbaik kita pada anak-anak kita di 1000 hari pertama kehidupan? Ini source-nya kami ambil dari berbagai source yang ada di tingkat global. Jadi kekurangan gizi itu tidak saja membuat stunting, tetapi yang juga sangat penting itu menghambat kecerdasan, memicu penyakit, dan menurunkan produktivitas saat dia dewasa. Kita tahu pada tahun-tahun mendatang bagaimana kita harus bersaing dengan berbagai negara, dan bagaimana SDM menjadi suatu hal yang penting yang harus menjadi aset bangsa kita. Nah, kita lihat kalau misalnya terjadi hambatan pertumbuhan atau perkembangan otak ini, itu anak bisa gagal tumbuh. Jadi misalnya pada saat ibu hamil tidak diberikan asupan makanan yang optimal, kemudian tidak konsumsi tablet tambah darahnya tidak optimal juga. Jadi kita tahu 1 dari 2 ibu hamil di Indonesia itu mengalami anemia. Jadi itu kita akan melihat bahwa anak-anak bayi-bayi kita lahir itu BBLR atau berat badan lahir rendah, kemudian bisa juga pendek dan kurus. Yang kedua adalah hambatan perkembangan kognitif dan motorik. Dan ini tentu berpengaruh pada perkembangan otak dan keberhasilan pendidikan di Indonesia, bagi anak-anak kita maksudnya. Dan yang ketiga adalah
gangguan metabolik pada usia dewasa, dan ini sangat penting kalau kita ingin menurunkan resiko-resiko penyakit PTM ya. Jadi resiko penyakit tidak menular seperti diabetes, obesitas, stroke, dan penyakit jantung. Nah, ini adalah rekomendasi global dan juga rekomendasi yang ada di Indonesia dari Kementerian Kesehatan mengenai standar emas PMBA. Jadi 0 sampai 24 bulan, di sini kita lihat inisiasi menyusui dini memastikan bahwa anak-anak mendapat haknya untuk mendapatkan ASI pertama, kolostrum untuk tumbuh kembang yang terbaik di masa mendatang. Kita tahu inisiasi menyusui dini itu bisa menurunkan resiko kematian 22% neonatal. Jadi kemudian diteruskan dengan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, kemudian diteruskan dengan pemberian MPASI berkualitas, makanan pendamping ASI berkualitas pertama pada saat bayi usia 6 bulan, jadi begitu saat 6 bulan diberikan MPASI berkualitas. Kemudian kita harus pastikan anak-anak kita itu bisa terus mendapatkan ASI, ibu terus menyusui anaknya hingga berusia 2 tahun atau lebih dengan tentunya MPASI yang tepat dan berkualitas tadi. Nah, ini adalah rekomendasi yang saya ambil dari UNICEF dan WHO. Jadi rekomendasi praktek PMBA anak usia 6 sampai 23 bulan. Pastikan terus menyusui yang pertama, kemudian tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ida bahwa protein hewani itu penting untuk anak usia 6 sampai 23 bulan. Tentu harus tambah juga buah dan sayur sesuai dengan usia anak tersebut. Kemudian pastikan juga protein hewani itu punya densitas tinggi. Jadi contohnya adalah telur dan daging. Berbagai studi di luar sudah menunjukkan bahwa 1 hari 1 telur itu bisa mencegah atau menurunkan stunting. Yang penting lagi adalah bahwa anak itu mendapatkan keanekaragaman pangan. Jadi minimum itu dia bisa mendapatkan 5 dari 8 kelompok pangan. Dan ini juga merupakan apa yang selalu dilihat pada survei-survei mengenai PMBA yang ada di nasional maupun di tingkat global. Jadi pertama adalah kelompok pangan adalah ASI. Kemudian biji-bijian, akar, dan umbi-umbian. Ketiga adalah kacang-kacangan dan biji-bijian, turunan susu seperti yogurt, keju, terutama untuk juga diperlukan. Kemudian protein hewani, daging, ikan, ayam, hati, 6 telur, kemudian 7 buah dan sayur yang mengandung vitamin A, dan 8 adalah buah sayur lain. Yang penting juga adalah bila anak mengalami kekurangan gizi, misalnya itu bisa ditambahkan vitamin dan suplemen. Dan di Indonesia, Kementerian Kesehatan itu sudah punya program mengenai taburia. Jadi bagaimana menaburkan tabur gizi itu di dalam makanan yang memang sudah gizi seimbang. Jadi untuk meningkatkan kandungan gizinya di dalam makanan tersebut. Nah, kemudian hindari makanan dengan nilai gizi rendah. Nanti saya akan bicara juga banyak mengenai apa sih yang dimaksud dengan nilai gizi rendah tersebut. Dan yang terakhir adalah hindari penambahan gula dalam makanan ataupun minum minuman berpemanis. Nah, ini adalah data yang saya ambil dari SSGI yang baru dilaksanakan atau baru keluar datanya beberapa waktu lalu. Kita lihat pada praktek pemberian makan bayi dan anak itu terjadi penurunan. Jadi untuk inisiasi menyusui dini itu sekitar 10 percentage point. Kemudian ASI eksklusif kita turun sekitar 12%. Untuk bagaimana baduta kita variasi makanannya itu ada kenaikan sedikit sekitar 6%. Tapi secara overall kita tahu bahwa hanya 1 dari 2 anak baduta kita yang mendapatkan makanan yang bervariasi. Nah, ini adalah pembelajaran di tingkat global kenapa terjadi penurunan angka menyusui, karena kita tahu pandemi menjadi salah satu masalah dalam pemberian ASI, baik itu menyusui eksklusif maupun menyusui lanjutan hingga 2 tahun atau lebih. Jadi pada awal-awal pandemi sebetulnya walaupun ada rekomendasi dari WHO UNICEF karena pandemi ini merupakan hal yang baru, COVID ini merupakan hal yang baru, jadi masih belum terjadi kesamaan atau kesepakatan di tingkat global mengenai apa sih yang seharusnya boleh atau tidak mengenai IMT ataupun menyusui. Pendapat-pendapat ini sebetulnya sudah terselesaikan tahun 2020 juga, jadi sudah ada rekomendasi global bahwa menyusui pada saat pandemi itu aman, kemudian IMD juga bisa dilakukan selama ibu dan bayi dalam keadaan sehat.
Walaupun demikian, karena sudah adanya berbagai informasi yang tidak sama, itu pesannya tidak seragam dan juga banyak hoax, menyebabkan ketakutan pada orang tua sehingga mereka memutuskan untuk berhenti menyusui atau berhenti memberikan ASI dan berpindah kepada produk pengganti ASI. Dan ini sebetulnya sangat disayangkan karena resiko-resiko dari produk pengganti ASI tersebut. Kemudian kita tahu juga pada saat pandemi itu terjadi penutupan posyandu ataupun sehingga konseling menjadi menurun, minimnya konseling karena PPKM dan juga social distancing. Walaupun sudah ditambah dengan virtual counseling, tapi ibu dan juga tenaga kesehatan banyak yang merasa teknik menyusui itu lebih mudah dipahami bila dilakukan secara tatap muka dan tidak secara virtual. Jadi ini adalah kenapa di tingkat global juga ada kecenderungan untuk angka menyusui itu menurun. Sedangkan ini adalah situasi PMBA yang merupakan studi yang dilakukan oleh UNICEF dan juga beberapa UN agency lain mengenai bagaimana sebetulnya kualitas anak-anak baduta dan balita kita di perkotaan miskin di Jakarta. Jadi ini juga sudah ada di publikasi Fact to Fail yang bisa diakses nanti di website-nya UNICEF. Jadi kesimpulannya adalah sebetulnya COVID-19 itu memperburuk kualitas asupan makanan balita kita dan juga anak usia 24 sampai 59 bulan. Jadi kita lihat bagaimana keragaman pangan itu sangat rendah untuk anak-anak di tahap 1000 HPK ya, di 6 sampai 23 bulan. Kemudian walaupun pemberian telur dan protein itu cukup tinggi, tapi untuk sayur dan buah itu sangat rendah. Dan ini yang sangat mengkhawatirkan adalah bar yang terakhir ini. Jadi konsumsi makanan tidak sehat itu sangat tinggi walau anak itu masih kecil ya, 6-23 bulan itu masih anak-anak sebetulnya sangat perlu gizi-gizi dari makanan sehat. Tapi kita lihat konsumsi unhealthy food-nya itu tinggi sekali dan lebih tinggi pada anak 2-5 tahun. Dan ini menjadi salah satu yang kita bersama-sama semua punya penting buat kita untuk bisa mempromosikan pangan sehat. Nah, ini adalah apa yang sudah dijelaskan dalam grafik tersebut. Jadi rumah tangga itu biasanya mengurangi pembelian bahan mentah atau pangan bergizi dan mereka beralih ke makanan-makanan yang lebih tidak sehat dan tapi lebih murah mungkin ya. Jadi mereka mengurangi pangan-pangan sehat tersebut. Jadi permasalahan utamanya bukan karena akses, tapi lebih kepada keterjangkauan atau kemampuan untuk membeli pangan-pangan sehat tersebut. Dan yang paling menyedihkan juga balita masih sering mengonsumsi makanan tidak sehat dan minuman berpemanis. Nah ini kalau teman-teman di sini yang ikut mendengarkan sudah terpapar mungkin dengan sudah mendapatkan informasi dari pelatihan-pelatihan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan terkait konseling PMBA, itu selalu ada yang namanya Ufrejutek Fares Bersih. Ini merupakan ada nyanyian ya, tapi saya juga nggak ingat, tapi ini merupakan bagaimana pemberian makan bayi dan PMBA itu bisa optimal. Pertama adalah pastikan usianya, disesuaikan dengan usia. Jadi pemberian makanan pertama pada usia 6 bulan. Kemudian responsif ya, jadi usia, frekuensi. Yang kedua adalah frekuensi. Pastikan karena setiap kelompok usia itu frekuensi makannya itu berbeda. Jadi pastikan mengikuti pedoman yang sudah ada. Kemudian jumlahnya itu juga beda-beda, terutama untuk anak 6-11 bulan ini. Kemudian tekstur, bagaimana anak usia 6 bulan itu harusnya bisa memakan makanan bervariasi, tapi teksturnya disesuaikan. Jadi buburnya misalnya tidak bubur encer, dan itu juga sudah ada di buku KIA kita. Kemudian setelah variasi, kemudian pastikan juga responsif. Jadi bagaimana kita memberikan makan kepada anak-anak itu dengan kasih ya, dengan bagaimana dengan cinta, dengan bahwa kita saling belajar bersama dengan anak-anak kita. Dan yang terakhir tentu dengan food safety atau pemberian makanan yang bersih dan aman. Dan yang terakhir bagaimana memberikan makan saat anak sakit dan sudahnya itu harus ditingkatkan jumlahnya. Dan ini merupakan apa yang sudah juga diadopsi oleh teman-teman di Kementerian Kesehatan. Nah, berikutnya saya sedikit ingin menceritakan tantangan-tantangan dalam praktek pemberian MPASI sebetulnya. Jadi
tadi sudah dilihat bahwa minimum diet diversity atau kurangnya keragaman pangan atau tidak bervariasi. Kemudian frekuensi pemberiannya sendiri, jumlahnya frekuensinya itu rendah, jadi mungkin hanya diberi dua kali makan dan sebagainya, tidak ada makanan selingan. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi makanan tidak sehat, yaitu makanan yang tinggi gula lemak seperti ultra processed food dan juga konsumsi minuman bermanis dan makanan gurih. Dan di survei kami juga menunjukkan bahwa 74% anak usia 0-3 bulan sudah diperkenalkan dan sudah mengkonsumsi makanan tersebut. Nah, sedikit cerita mengenai makanan-makanan tersebut. Jadi sebetulnya ada 4 jenis tipe makanan sesuai dengan NOVA. Pertama adalah makanan tidak atau minimal diproses. Jadi sayur, buah segar, atau beku. Kalau di supermarket itu kita sering melihat sayur-sayuran yang sudah beku ya, sudah dijual. Kemudian padi-padian dan kacang-kacangan. Pasta kering atau basah, telur, daging, ikan segar itu masuk kelompok dengan makanan tidak atau minimal diproses. Yang kedua adalah bahan masakan terproses. Jadi gula, minyak, lemak, garam yang berasal dari bahan pangan dan digunakan di dapur. Jadi kita lihat kalau misalnya gula itu asalnya dari tebu gitu ya, kemudian diproses jadi gula misalnya. Kemudian yang ketiga adalah pangan proses. Nah, itu merupakan produk kalengan, buah kering, produk daging yang diasinkan, kemudian keju rumahan dan roti segar yang tidak dikemas. Jadi roti segar ini yang dijual di rumahan. Kemudian yang keempat yang memang kita harus lebih berhati-hati karena risiko obesitas, kemudian juga sebetulnya menjadikan anak seringkali menggantikan makanan yang lebih bergizi, makanan-makanan ultraproses ini, sehingga pada saat anak itu dewasa, dia jadi seperti bahasa ini agak nyanduk gitu. Jadi mengatur preferensi pilihan rasa seumur hidup dan berkontribusi tentunya terhadap kelebihan berat badan dan obesitas. Saya sendiri sejak kecil tidak suka makanan manis sebetulnya, tapi saya lebih suka makanan asin, sehingga sampai dewasa pun saya masih sangat bergantung dengan makanan-makanan yang rasa salty gitu ya. Nah, ini produk ultraproses itu contohnya adalah minuman kemasan, camilan kemasan, roti produk massal, kemudian berbagai makanan beku yang tidak lagi mengandung bahan utuh. Jadi ini adalah contoh-contoh yang patut kita hindari sesuai dengan rekomendasi dari UNICEF dan WHO. Ini adalah contoh bagaimana sebetulnya anak-anak usia 6-3 bulan di negara-negara middle dan low income countries itu sudah mengkonsumsi makanan-makanan ultra processed dan minuman-minuman yang bermanis atau tidak sehat. Jadi kita lihat contoh-contoh makanannya misalnya biskuit atau cake, kemudian roti kemasan, jajanan kemasan, sereal sarapan, jadi mie instan, gula, jus, jadi minuman jus. Kalau kita punya buah-buah yang asli, kenapa harus membeli jus kemasan misalnya. Kemudian minuman berpemanis, minuman bersoda, itu adalah contoh-contoh, dan ini semua bisa teman-teman, Bapak Ibu semua lihat lebih jauh di sumber yang sudah ada di dalam materi ini. Nah, sekarang bagaimana sih apa yang harus kita lakukan? Jadi saya akan melihat ini di dua, jadi pendekatan secara sistem itu sendiri dan juga di tingkat keluarga. Jadi untuk sistem mungkin kita lebih harus memperluas akses konseling berkualitas dan dukungan praktek PMDA. UNICEF bersama dengan Kementerian Kesehatan, Direktorat Gizi kemarin saat Hari Gizi Nasional sudah melaunch online atau pembelajaran jarak jauh untuk konseling PMDA, dan itu mudah-mudahan bisa mempercepat akses konseling dari teman-teman nakes yang lebih memiliki kemampuan untuk melakukan konseling dengan lebih baik. Kemudian meningkatkan ketersediaan, akses, dan keterjangkauan akan pangan sehat untuk anak usia 0-3 bulan. Jadi senang sekali bahwa pemerintah sekarang akan mempromosikan telur sebagai makanan untuk 6-23 bulan karena memang telur sudah terbukti untuk mencegah dan menurunkan stunting. Kemudian kita perlu implementasikan standar dan kebijakan nasional untuk melindungi anak dari pangan yang tidak sehat seperti ultra processed food serta praktek pemasaran yang tidak etis. Kemudian penggunaan berbagai saluran komunikasi untuk menjangkau pengasuh atau informasi faktual terkait PMDA yang tepat. Jadi seringkali kalau
kita main di sosial media, itu banyak sekali informasi-informasi yang memang tidak akurat, dan ini penting kita pastikan bahwa keluarga, ibu, masyarakat itu bisa mendapatkan akses pada informasi yang tepat. Dan kita juga penting untuk memastikan ibu-ibu kita, bapak ibu, keluarga itu punya literasi gizi yang baik. Kemudian desain program bantuan sosial ramah gizi dengan memberikan bantuan berupa pangan sehat dan aman untuk bayi dan anak usia 6-3 bulan, termasuk untuk bantuan bencana. Jadi di sini memang diperlukan untuk memastikan tidak ada misalnya donasi seluruh formula yang bisa membahayakan atau meningkatkan kejadian diare, misalnya seperti yang terjadi di gempa Jogja pada tahun 2007. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan platform program perlindungan sosial untuk meningkatkan pengetahuan pengasuhan tentang praktek PMBA. Jadi bagaimana bekerja sama dengan kementerian lain untuk memastikan kita punya pesan kunci yang sama, kemudian kita punya alignment program yang sama untuk ibu-ibu, keluarga, terutama yang memiliki anak usia 0-23 bulan, dan juga ibu-ibu hamil. Dan ini yang terakhir mungkin pesan kuncinya, pastikan konsumsi makanan dengan gizi seimbang secara rutin, dan untuk keluarga, terutama pada masa pandemi ini, perbanyak konsumsi buah dan sayur untuk meningkatkan imunitas, hindari makanan tinggi gula, garam, lemak, khususnya ultra processed food, kemudian lakukan aktivitas fisik dan pantau tumbuh kembang anak. Jadi lakukan kegiatan menyenangkan bersama keluarga dan biasakan makan bersama keluarga. Jadi semua kebiasaan makan itu bermula dari keluarga. Jadi bagaimana kita bisa memastikan keluarga kita sendiri mendapatkan makanan dengan gizi seimbang. Dan yang terakhir, pantau paparan dan keterlibatan anak terhadap pemasaran makanan dan minuman yang tidak sehat. UNICEF sudah punya resep masakan keluarga sehat, jadi sudah ada volume 1 dan volume 2. Ini merupakan resep makanan yang kami buat dan kami sebarkan untuk khalayak di berbagai posyandu sebetulnya di Indonesia, dan ini merupakan menggunakan semua bahan-bahan pangan yang ada di sekitar kita. Jadi ini adalah contoh pangan-pangan lokal, dari mulai protein hewani, kemudian ada karbohidrat, kemudian sayuran, bumbu, rempah. Indonesia sangat kaya dengan hasil rempah kita, kemudian protein nabati, tahu, tempe, kacang-kacangan, dan juga bahwa lemak itu bisa berasal tidak hanya dari minyak, tapi ada juga santan, kemudian kalau kita makan ada berbagai macam, jadi tidak hanya tergantung dari minyak itu sendiri untuk lemaknya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Terima kasih banyak Mbak Nini, pemaparan yang sangat super sekali. Jadi kita belajar banyak bahwa dari apa yang disampaikan oleh Mbak Nini tadi, bagaimana peran dari terkait dengan pola asuh, dan tadi terkait juga dengan pemberian makanan itu akan berpengaruh ternyata dari kecil sampai dewasa gitu, bahwa kebiasaan makan yang dimulai dari kecil itu akan shaping nanti pola makan kita di masa yang akan datang, dan itu ternyata akan terkait dengan hal-hal kesehatan kita tentunya. Tadi juga Mbak Nini menyampaikan bagaimana efek dampak dari kurang gizi terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depannya. Kenapa akhirnya pencegahan stunting itu selalu penting, dan pencegahan obesitas juga itu harus difikirkan bersama gitu ya. Dan Bu Nini juga tadi sempat menyampaikan bahwa ada efek dampak dari kejadian pandemi gitu. Jadi terima kasih Mbak Nini, ini eye opening dan juga memberikan insight kepada banyak pihak, dan waktunya tepat sekali Bu, belum 25 menit, jadi terima kasih. Dan sebelum kita berlanjut ke pembicara kedua, saya hanya ingin mengundang kembali ke para peserta yang bergabung di YouTube. Ini saya sangat senang karena sudah hampir 800 peserta yang ikut serta di YouTube kita, dari barat sampai timur Indonesia. Jadi kepada Bapak dan Ibu peserta yang juga ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan login ke slide.do, Slido. Nanti di situ ada account, pergunakan account number-nya 974189. Nanti juga teman-teman panitia akan terus meng-post Slido link ini di dalam YouTube chat. Jadi silakan buat para peserta webinar untuk memberikan
pertanyaan sesuai dengan formatnya juga. Gitu. Nah ini sudah, terima kasih. Jadi tolong ada format nama lengkap, nomor HP, dan pertanyaannya apa. Nanti kami akan pilihkan pertanyaan-pertanyaan. Dan jangan lupa nanti ada hadiah menarik bagi 9 penanya yang terpilih. Gitu. Jadi ayo semangat kita bertanya, dan juga kita mendiskusikan kegiatan hari ini terkait dengan bagaimana upaya cegah stunting selalu penting. Baik, kita akan lanjut ke pembicara berikutnya. Jadi ini juga saya senang bisa connecting dengan dengan teman dari Unilever, dengan Mbak Andriani. Ya, terima kasih sudah open videonya. Jadi kita akan dengar juga bagaimana pengalaman dari Unilever sebagai pihak swasta atau industri di dalam upaya pencegahan stunting di Indonesia. Gitu. Tanpa berlama-lama, kita akan dengarkan pemaparan dari Mbak Andriani, waktunya kurang lebih 25 menit. Silahkan, Mbak. Terima kasih, Mas Hakim. Mau cek ini bisa kelihatan ya? Bisa, saya bisa melihat. Ya, sudah terlihat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada kami. Sebelum memulai presentasi, izinkan menyapa terlebih dahulu yang kami hormati Penasehat Dharma Wanita Persatuan Kementerian Kesehatan, DWP Kemenkes, Ibu Ida Budi Gunadi Sadikin dan jajaran, Direktur Kesehatan Gizi, Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan, Dr. Dian Proboyekti Dipo dan jajaran, pejabat dan jajaran di Kemenkes dan di Pemda yang hadir, moderator dan para pembicara, para hadirin peserta webinar semua yang saya hormati. Kami di Unilever dan kami, saya rasa sama semua ya, percaya bahwa setiap individu, keluarga, institusi bisa mengambil peran, terutama dalam topik pagi ini yang sangat penting, cegah stunting selalu penting, karena pastinya kita ingin menyiapkan generasi penerus masa depan bangsa yang suatu nanti siap akan bertarung di ranah global. Nah, dan pada kesempatan ini saya mohon izin berbagi best practice atau praktek baik yang sudah dilakukan oleh Unilever Indonesia. Namun sebelum lebih detail menceritakan apa saja yang sudah kami lakukan di Unilever Indonesia, kami hendak berbagi komitmen Unilever secara global. Kami memiliki purpose atau tujuan to make sustainable living commonplace, atau kalau di bahasa Indonesia kan, menjadikan pola hidup berkelanjutan menjadi hal yang lumrah. Komitmen ini bisa dijewantahkan menjadi 3 bagian besar. Yang sebelah kiri ini tentang memperhatikan keberlanjutan planet kita. Terus itu yang sebelah kanan berkontribusi terhadap peradaban yang setara, beragam, dan inklusif. Dan yang tengah adalah meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan. Nah, jadi topik hari ini match dengan purpose kami yang di tengah, yaitu seputar kesehatan dan kesejahteraan. Untuk khusus kesehatan dan kesejahteraan seputar nutrisi, kami percaya semua orang berhak mendapatkan menikmati makanan lezat dan bergizi. Maka kami terus berupaya untuk menyediakan pilihan makanan yang lebih sehat dan mendukung sistem pangan yang berkelanjutan. Jadi kami memiliki target di sini dan masih berlanjut hingga sekarang. Yang sebelah kiri itu yang kami ingin tingkatkan, yang sebelah kanan yang kami ingin turunkan, yaitu ingin terus meningkatkan produk makanan minuman yang terbuat dari pangan nabati, termasuk alternatif susu, meningkatkan portofolio produk yang memberi nutrisi positif, dan memastikan 70% portofolio produk kami memenuhi standar nutrisi yang selaras dengan PBB. Dan yang sebelah kanan selalu menjaga kalori dan gula di produk es krim kemasan kami, menjaga kandungan garam dan gula pada portfolio makanan dan minuman kami. Kami rasa pendekatan positive nutrition ini bisa menjawab tantangan permasalahan gizi di Indonesia, baik dari sisi food production, misal masih belum optimalnya diversifikasi pangan, adanya double atau triple burden of malnutrition di mana kita punya overnutrition, undernutrition, dan juga kekurangan mikronutrien, dan food loss and waste di mana sampah makanan yang terbuang dari kurun waktu 2000 sampai 2019 mencapai 48 juta ton per tahun, dan kerugian ekonomi akibat food loss dan waste setara dengan 4-5% GDP nasional. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, kami memiliki inisiatif yang dapat dikelompokkan menjadi 3, dimulai dari produk terdahulu. Kami memegang standar nutrisi di internal. Tadi disebutkan bahwa target di global adalah 70%.
Namun kalau di Indonesia sudah melebihi target, 87% makanan dan minuman kami sudah selaras dengan standar nutrisi dari PBB. Dan dari sisi reformulasi produk, kami punya pilihan-pilihan yang sudah ada, misalnya ada kecap Bangolite dengan 30% kurang gula, es krim Paddle Pop yang khusus diformulasi secara bertanggung jawab untuk anak yang sudah dibatasi kalori, gula, dan lemaknya, jus buah-buah Vita dengan kandungan buah asli yang difortifikasi dengan vitamin C 100% kebutuhan harian, pilihan herbal seperti jahe dan kunyit dalam teh sariwangi, peluncuran produk The Vegetarian Butcher sebagai alternatif daging yang berbasis nabati, dan bumbu kaldu Royco yang dibuat dengan garam periodium. Itu dari sisi komitmen produk yang nomor 1 dan 2. Dan selain inovasi tersebut, kami juga berkomitmen untuk mendampingi dalam hal menciptakan kebiasaan pola makan yang baik dan hidup bersih, di mana kita ada program ibu dan balita dan komunitas sehat, program sekolah dan pesantren sehat, Unilever Bright Future, dan program Nutrimenu. Nanti akan secara khusus saya akan menceritakan tentang program Nutrimenu. Sebelum itu, ini mau cerita dulu tentang berbagai program edukasi yang kita punya, seperti edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan peningkatan akses fasilitas sanitasi. Dan kita tahu kalau PHBS dan sanitasi juga merupakan bagian yang sangat penting dalam pencegahan stunting. Program-program ini kami meluncurkan melalui 1 program sekolah dan pesantren sehat, di mana kita mengedukasi anak-anak sedari dini mengenai pentingnya PHBS untuk mencegah penyakit dan selalu menerapkan kebiasaan menjaga kebersihan di sekolah dan di rumah. Dan program ini kami jalankan di 27 provinsi di Indonesia dengan berbagai mitra kerja, baik dari pemerintah maupun LSM. Dan yang kedua, program ibu dan balita komunitas sehat, di mana kami mengedukasi para ibu mengenai pentingnya pembiasaan PHBS untuk pencegahan stunting, yang kami jalankan di beberapa kabupaten di Jawa Barat, misalnya di Kabupaten Bandung, Bogor, Karawang, dan lain-lain. Dan yang ketiga, Unilever Bright Future, di mana Unilever Indonesia bekerja sama dengan Save the Children dan pemerintah daerah Sumba Barat NTT, meningkatkan akses fasilitas air bersih dan sanitasi, memberikan edukasi dan melatih guru, kepala sekolah, dan siswa sekolah, mendistribusikan materi edukasi kesehatan dan kebersihan. Hal ini dilakukan karena akses terhadap sanitasi merupakan hal yang sangat penting bagi pencegahan dan pengurangan prevalensi stunting. Ini beberapa contoh dokumentasi program kita di program sekolah sehat, program pesantren sehat, dan ada juga program bersih-bersih masjid, dan yang lebih detail kemudian adalah program Nutrimenu. Yaitu kita punya program Nutrimenu Indonesia, masak lezat sesuai isi piringku. Ini ada video, tadi waktu di awal sempat ditayangkan, jadi saya mau tayangkan lagi, semoga bisa terdengar suaranya. Lebih dari 23 jutaan Udah ada 2 pertanyaan.
Program Nutri Menu merupakan inisiatif dari salah satu brand Unilever, yaitu Royco, yang diluncurkan sejak 2019. Bekerja sama dengan mitra strategis, program Nutri Menu bertujuan untuk memberikan edukasi dan membangun kebiasaan keluarga Indonesia dalam memasak dan mengkonsumsi makanan yang lezat dan bergizi seimbang sesuai panduan Kementerian Kesehatan Isi Piringku. Nah, kelebihannya ini lezat dan disukai anak, harga terjangkau, dan bernutrisi. Dan kami juga mengukur perilaku ibu setelah dilakukan program Nutri Menu, bekerja sama dengan IPB pada tahun 2019, ketika kami melaksanakan di Garut, salah satu kantong di mana stuntingnya masih tinggi, terlihat bahwa terjadi peningkatan. Dilihat dari aspek pengetahuan, sikap, dan praktek memasak dan mengkonsumsi makanan sesuai panduan Isi Piringku yang semakin membaik. Jadi ini berita baik tentunya ya. Nah, kami melaksanakan gerakan 21 hari Nutri Menu, di mana 21 hari itu adalah periode waktu untuk membentuk pola kebiasaan. Kami memberikan panduan sesuai dengan konsep Isi Piringku yang tadi sudah ada di video, ditambah ada 42 resep, resep inspirasi masakan berpasangan, jadi satu hari bisa ada inspirasi 2 resep yang mudah dipraktekkan oleh ibu setiap hari. Dan resep ini disusun oleh chef dan nutrisionis kami, dengan mempertimbangkan cita rasa, harga, dan kandungan gizi. Kandungan energi dan zat gizi telah dihitung dan juga dicantumkan pada masing-masing resep. Nah, ini adalah contoh dari resep yang kami berikan pada ibu-ibu sebagai inspirasi, dan 42 resep ini terdiri dari 21 resep lauk pauk dan 21 resep sayur. Ini ada contohnya, misalnya sop ayam daun kelor. Kita tahu orang Indonesia senang makan sop ayam, tapi kita tambahkan daun kelor yang juga banyak ditemukan secara lokal, dan dia memiliki zat besi yang juga tidak kalah dengan bayam misalnya. Dan tercontoh di tumis buncis kecap. Jadi beginilah mekanisme program Nutri Menu, di mana diadakan awalnya training of trainers, lalu dilakukan sosialisasi atau edukasi dari kader ke ibu, dilanjutkan dengan gerakan 21 hari masak dengan resep Nutri Menu sebagai inspirasi, monitoring dan evaluasi dan reward sebagai kader dan peserta terbaik. Semuanya ini didampingi oleh mitra LSM lokal. Pelaporan meliputi daftar hadir para ibu peserta edukasi dan dokumentasi pada saat edukasi offline kader dengan lembar balik dan buku Nutri Menu, edukasi dan pendampingan online kader melalui WhatsApp group, dan praktek memasak Nutri Menu oleh ibu sasaran. Ini ada contohnya, misalnya bisa dilihat pada akhirnya ibu-ibu bisa menyusun makanan lauk pauk semuanya sesuai dengan Isi Piringku. Nah, kami memberi pembekalan materi edukasi program Nutri Menu. Pertama, video edukasi yang sudah tadi para hadirin sudah lihat juga ya, itu berisi tentang rangkuman materi program, dan juga ada demo masak Nutri Menu dan ditampilkan saat kader-kader memberikan edukasi pada ibu. Kemudian yang kedua ada flip chart atau lembar balik. Flip chart berisi tentang masalah ketidakseimbangan gizi, panduan gizi seimbang Isi Piringku, tips pola hidup sehat,
dan sekilas penjelasan program Nutri-Menu, dan ini digunakan saat kader memberikan edukasi kepada ibu-ibu. Dan yang ketiga, ada buku Nutri-Menu yang berisi tentang resep inspirasi makanan lezat bergizi seimbang dan terjangkau selama 21 hari. Dan buku diberikan untuk setiap ibu berupa soft copy sehingga dapat dipraktikkan di rumah masing-masing. Ini saya punya contohnya, jadi ini resepnya banyak, ini sebagai inspirasi, udah ada cara pembuatan, informasi nilai gizi, bahkan harganya dan juga tips-tipsnya. Dan ini bekerja sama dengan mitra strategis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dari Kementerian Agama, BKKBN, Pemodalan Nasional Madani, tim penggerak PKK, Ikatan Bidan Indonesia, IPB, Universitas Yarsi, NGO lokal dan internasional, salah satunya Mother Baby Iodine, di mana salah satunya adalah Thyroid Federation International, sehingga program Nutri-Menu telah berhasil menjangkau lebih dari 1 juta ibu dan remaja sejak tahun 2019. Nah, di tahun 2022 ini kami terus berkomitmen menjangkau lebih dari 100 juta piring lezat bergizi seimbang dengan mitra strategis. Jadi kami akan lanjutkan edukasi program kami. Dan yang terbaru juga yang di tengah atas baru saja menandatangani MOU atau Memorandum of Understanding dengan BKKBN, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yang memang diberi mandat oleh Presiden Republik Indonesia sebagai pelaksana percepatan penurunan stunting nasional. Maka BKKBN dengan program Dapur Sehat Atasi Stunting, DASHAT, akan berkolaborasi dengan program Nutri-Menu dalam menjalankan rangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, kelurahan, sebagai upaya pemenuhan gizi seimbang melalui pemanfaatan sumber daya lokal. Dan dalam kolaborasi ini, kader DASHAT yang bertugas akan dibekali inspirasi resep Nutri-Menu dan edukasi mengenai pentingnya memasak serta mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, sehingga dapat diperbarluaskan kepada seluruh target program, termasuk ibu hamil menyusui. Dan yang sebelah kanan kami juga memperkenalkan bahan-bahan masakan yang termasuk dalam pangan masa depan yang baik untuk kesehatan dan juga untuk lingkungan, untuk menginspirasi ibu mempersiapkan makanan yang lezat, sehat, tersedia secara lokal dan terjangkau. Misalnya ada beberapa bahan seperti bayam, pakcoy, daun kelor, selada air, kacang hijau, ubi jalar, dan sebagainya. Tidak hanya itu, resep-resep program Nutri-Menu juga bisa diakses di kanal media sosial dan Instagram, ada WhatsApp group juga, dan akan terus melakukan edukasi kepada konsumen melalui digital. Misalnya tahun lalu kita sudah berkolaborasi juga dengan influencer untuk mendukung gerakan masak lezat bernutrisi sesuai isi piringku. Dan terobosan lain yang bawah kanan yang akan dilakukan melalui program Nutri-Menu adalah menghadirkan sarana edukasi nutrisi yang mudah diikuti dan menyenangkan bagi keluarga Indonesia melalui tayangan serial animasi Rico The Series. Nah, Rico The Series ini sudah menjangkau lebih dari 1,3 juta masyarakat Indonesia dalam waktu 3 minggu dengan pendekatan digital untuk meningkatkan pengetahuan mengenai edukasi gizi seimbang sesuai paduan isi piringku. Ini saya sekilas tunjukkan kartunnya. Kenapa, Riko? Aku lapar, Bunda. Sabar, Riko. Bunda, ayah lapar nih. Ini Bunda lagi mau masak kok. Iya, ayah. Lapar juga ya? Iya, nak. Padahal tadi Riko kelihatan lesu loh. Sekarang malah bisa godain ayah. Maaf, ayah. Bunda mau masak apa? Mau masak sayur, mau masak... Ya. Riko nggak suka makan sayur. Riko lebih suka ayam goreng. Wah, padahal makan sayur itu penting loh. Iya betul. Selain makanan pokok, tubuh kita juga butuh sayur, lauk, ditambah buah. Biar kebutuhan gizi Riko cukup. Makanya kita harus makan makanan bergizi seimbang. Gizi seimbang itu apa sih ya? Gizi seimbang itu yang dibutuhkan Riko untuk tumbuh sehat. Nah, Riko mau tahu contoh makanan yang bergizi. Coba tebak ya. Apa ya? Itu kelor.
Bunda, kalau ini Itu sih kesukaan ayah. Ubi cilembu. ya benar. Nah, kalau ini Itu sih gampang. Kacang hijau. Riko betul lagi. Ini semua contoh makanan yang mengandung vitamin dan mineral. Dan masih banyak lagi bahan pangan masa depan yang bisa mencukupi kebutuhan gizi tubuh sesuai untuk Riko dan kita semua. Yang paling penting, makanan itu harus halal dan toyib. Toib. Toib itu apa ya? Toyib itu artinya baik, Riko. Jadi selain halal, makanan kita harus seimbang dan baik buat tubuh. Semuanya dimulai dari kebaikan isi piring kita, Riko. Dengan makan makanan yang bergizi dan sehat juga halal, insya Allah menjadi makanan yang halalan thayyiban. Bisa membawa berkah karena baik untuk tubuh Riko. Masya Allah. Oh, gitu. Makanya, Bunda selalu siapin makanan yang bergizi seimbang. Ada nasi, sayur, lauk pauk, dan buah. Biar kita semua bisa tetap sehat. Sesuai panduan di isi piringku. Dimakan ya sayang. Jangan lupa baca doa dulu sebelum makan. Bismillah. Wah, ternyata sayur buatan Bunda enak. Itu videonya juga bisa dinikmati kalau misalnya nanti para hadirin mau lihat langsung di YouTube Riko The Series Ayo Makan Sayur. Dan ini terima kasih lagi kepada seluruh mitra program Nutri Menu kami, dan sebagai penutup dengan serangkaian program yang sudah terlaksana dan akan berlanjut berlaksana bersama pemerintah, organisasi, dan NGO, sehingga total program ini sudah secara langsung menjangkau lebih dari 1 juta ibu, santri, dan remaja putri. Dan tentunya program ini akan berlanjut dan akan menjangkau lebih banyak konsumen. Unilever berharap mampu menginspirasi lebih banyak keluarga Indonesia untuk terhindar dari permasalahan malnutrisi, khususnya stunting, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Dimulai dari meja makan, tentunya dengan aneka hidangan lezat bernutrisi yang dimasak penuh cinta, menggunakan resep menu Nutri Menu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Andriani atas pemaparannya. Ini juga kembali sesuatu hal yang memberikan banyak insightful buat kita semua. Itu bagaimana tadi peran dari industri dan swasta menjawab dari rekomendasi aturan yang sudah dibuat pemerintah. Tadi bagaimana Unilever juga punya komitmen untuk menyesuaikan kandungan gizi dan nutrisi dari produk-produk yang dihasilkan, itu sesuai dengan apa yang disarankan oleh pemerintah. Tadi juga bagaimana kita melihat peran strategis dari industri atau swasta dalam juga membantu pemerintah. Dan sekali lagi, ini dikaitkan dengan topik utama bahwa pemerintah tidak mungkin menjalankan ini sendiri, makanya harus bergandengan tangan dengan banyak pihak termasuk dengan industri tadi dalam memberikan edukasi dan promosi. Lalu berikutnya tadi resep-resep, ini menarik tadi di pembicara sebelumnya Bu Nini juga menyampaikan tentang resep, dan Unilever juga punya resep. Kayaknya kita punya banyak sekali nanti resep yang bisa kita bagikan kepada banyak masyarakat. Tadi saya sempat melihat di YouTube ada beberapa hal yang bilang suara videonya tidak terdengar, tapi jangan khawatir. Nanti selesai acara ini, materi dan juga link untuk semua videonya akan diserahkan, dibagikan kepada seluruh peserta, jadi tidak perlu khawatir, nanti bisa dilihat lagi videonya. Dan tadi yang juga super adalah pesan terakhir dari Mbak Andriani terkait dengan semuanya itu dimulai dari rumah, di meja makan, dan kata kuncinya tadi adalah cinta. Jadi ternyata itu yang harus kita juga gerakan gitu ya. Jadi bagaimana cinta itu dan rumah itu adalah menjadi ruang di mana kita bisa tumbuh dengan lebih baik dan sehat di masa yang akan datang. Terima kasih Mbak Andriani. Sekali lagi, buat para peserta yang juga ingin memberikan pertanyaan, jangan lupa untuk masuk ke link Slido. Nanti panitia akan terus membagikan di YouTube-nya, dan saya sudah sempat ngintip sedikit tadi di Slido-nya, sudah banyak sekali pertanyaan yang diajukan oleh para peserta. Jadi yang masih ingin bertanya silahkan masuk ke Slido, www.slido.do dengan kode 974189.
Jangan lupa dengan format nama lengkap, nomor HP, dan pertanyaannya. Nanti ada 9 penanya terpilih yang akan dipilih oleh panitia untuk mendapatkan kejutan di akhir acara. Jadi jangan, sekali lagi silahkan kami membuka terus untuk bisa menanyakan dan berdiskusi bersama pada webinar kali ini. Oke, kita bisa lanjut sekarang ke teman saya berikutnya, teman baik saya berikutnya, Mbak Siska dari Tanoto Foundation, yang juga akan memberikan informasi kepada kita semua terkait dengan praktek baik juga bagaimana pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan untuk menciptakan atau mengembangkan suatu program yang dilakukan oleh teman-teman di Tanoto Foundation bekerja sama dengan beberapa mitra tentunya. Jadi silahkan tanpa memperpanjang waktu, saya serahkan waktunya kepada Mbak Siska untuk 20 menit ke depan. Silahkan Mbak Siska. Baik, terima kasih Pak Hakim. Ini mungkin saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada Ibu Ida Budi Sadikin, Prasehat DWP Kemenkes, lalu Ibu Dr. Gigi Kartini sebagai PLT Dirjen Kesmas, lalu juga Ibu Dr. Dian, Direktur Gizi Masyarakat Kemenkes. Semoga presentasi saya sudah terlihat ya Pak Hakim. Sudah Mbak Siska, silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya menceritakan mengenai studi yang kami lakukan bersama dengan Life and Thrive dan juga Empatika. Studi ini adalah kami ingin melihat mengenai perilaku kunci yang terkait dengan pemberian makan bayi dan anak usia 6 sampai dengan 23 bulan dan juga konsumsi ibu pada kelompok populasi yang berbeda. Dalam studi ini juga kami menggunakan desain penelitian yang berpusat pada manusia, atau kami sebutnya people driven design, atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan desain berbasis masyarakat. Di dalam studi ini kita juga menggunakan yang namanya metode observasi partisipatif atau immersion begitu ya, dan juga di dalam studi ini juga dibangun prototipe untuk membangun solusi efektif yang mendorong SBCC atau komunikasi perubahan perilaku sosial begitu ya. Nah, tujuan studi ini sendiri sebenarnya apa begitu? Nah, tujuan studinya sendiri adalah untuk memberikan rekomendasi untuk melengkapi strategi KPP yang sudah ada saat ini. Jadi kalau mungkin saat ini strategi KPP itu lebih banyak jatuhnya datang dari top down begitu ya, datang dari atas. Nah, kami ingin memperkenalkan dan ingin memperkaya strategi yang sekarang sudah ada, bahwa ada strategi yang datangnya langsung dari masyarakat itu sendiri atau datang dari bottom up begitu ya. Tadi tidak hanya untuk memperkaya strategi KPP, tapi juga ingin menguatkan desa dengan memberikan pelayanan prima melalui kader-kader di desa begitu. Nah, area fokusnya sendiri itu ada di 6 wilayah di Indonesia, ada di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan Indonesia Barat. Lokasi-lokasi ini dipilih berdasarkan juga stunting priority begitu ya, dan juga dipilih karena berdasarkan topografi dan demografi yang berbeda di seluruh Indonesia begitu. Jadi bisa dilihat lokal konteksnya seperti apa, seperti itu. Nah, jadi lokasi-lokasinya sendiri ada yang di coastal, ada yang di pedesaan, ada juga yang di pegunungan dengan jumlah populasi yang bervariasi seperti itu, sehingga kita bisa mendapat berbagai macam perilaku-perilaku behavior dari berbagai macam daerah dan populasinya seperti itu. Nah, dalam melakukan desain berbasis masyarakat atau people driven design ini, kami menerapkan 4 tahapan begitu ya. Nah, 4 tahapan ini bisa dilakukan oleh siapapun yang ada, bisa tenaga kesehatan, bisa kader, bisa juga teman-teman dari akademisi begitu ya, untuk melakukan 4 tahapan ini. Nah, tahapan-tahapannya ini apa saja begitu ya, untuk melihat perilaku-perilaku yang terkait tadi PMBA dan juga konsumsi ibu dan juga praktik pengasuhannya. Nah, tahap pertama itu adalah imersi. Jadi tahap pertama ini di mana fasilitator tinggal selama 5 hari 4 malam di keluarga begitu ya, di 1 atau 2 keluarga, dan mengikuti keseharian dari keluarga tersebut begitu, dari bangun pagi sampai kembali lagi tidur. Jadi dari pergi ke pasar, keluarga itu makannya apa, lalu keluarga itu melakukan mata pencariannya seperti apa, sampai kembali lagi tidur. Itu diamati dan diobservasi terus-menerus begitu ya. Tetapi ketika mengobservasi sama sekali tidak dilakukan pencatatan begitu. Kenapa tidak dilakukan pencatatan? Karena agar keluarga tersebut atau komunitas tersebut tidak merasa bahwa mereka sedang diamati atau sedang dalam penelitian seperti itu. Nah, itu tahap pertama. Nah, ketika tahap pertama sudah selesai, berpindah ke tahap kedua, yaitu tahap inspirasi. Nah, tahap inspirasi ini adalah ketika fasilitator kembali lagi ke pusat begitu ya. Mereka berkumpul begitu, lalu mereka bertemu dengan para ahli, ada para ahli gizi, ada juga ahli komunikasi dan ahli-ahli lain.
Nah, di sini para ahli dan juga fasilitator mencoba menganalisa perilaku-perilaku yang ada di masyarakat tadi dan melakukan priority behavior begitu ya. Kira-kira behavior mana sih yang paling harus diselesaikan di masyarakat tersebut begitu. Nah, sudah ditentukan priority dari behavior-nya, lalu mereka melakukan eksperimen begitu. Kira-kira dengan behavior-behavior seperti ini, kira-kira apa sih solusi-solusi yang mungkin kita bisa berikan kepada masyarakat begitu ya. Nah, setelah eksperimen dan juga tahap inspirasi ini, kita melakukan tahap desain atau tahap yang ketiga, di mana fasilitator kembali lagi ke masyarakat. Nah, mereka membawa priority behavior tersebut kepada masyarakat dan membuat kalimat-kalimat pemantik kepada masyarakat agar masyarakat ini jadi mempunyai solusinya mereka sendiri gitu. Jadi solusinya memang benar-benar dari masyarakat karena permasalahannya datangnya dari masyarakat, maka solusinya sebaiknya juga datangnya dari masyarakat begitu ya. Nah, jadi di sini dibuka kalimat-kalimat pemantik seperti ini loh Bu, behavior yang ada di masyarakat di sini begitu. Lalu bagaimana menurut Ibu untuk menyelesaikannya? Apa yang bisa kita sebenarnya lakukan? Jadi dengan kalimat-kalimat pemantik ini, masyarakat dibiarkan untuk berpikir dan kira-kira mengira-ngira solusi efektifnya seperti apa begitu. Nah, ketika sudah dirumuskan solusi efektifnya akhirnya apa, inilah yang akhirnya akan dibawa ke tahap keempat yaitu uji coba. Nah, di uji coba ini, solusi yang tadi sudah disetujui di komunitas tersebut diuji coba dan dilihat begitu bagaimana efektivitasnya. Nah, ini 4 tahapan yang terkait dengan desain berbasis masyarakat. Nah, ketika fasilitator ini melakukan kunjungan atau melakukan imersi, mereka juga menemukan temuan-temuan atau praktik yang ada pada saat ini begitu ya. Nah, praktiknya apa saja? Yaitu praktik yang pertama terkait dengan ASI eksklusif. Jadi setelah dilihat ternyata ASI eksklusif itu kadang-kadang tidak diberikan secara penuh selama 6 bulan begitu ya. Kadang-kadang ibu sebelum 6 bulan sudah memberikan makan pada bayi begitu ya. Dan ketika anaknya sudah mau makan, ibu ini menganggap bahwa menyusui sebagai hal yang sekunder atau ASI itu bukan hal yang utama dan juga tidak bergizi begitu ya. Dan lebih fokus kepada makanannya begitu. Dan ibu-ibu juga kadang-kadang merasa lebih bangga kalau anaknya itu bisa makan lebih awal begitu, dan itu menganggap sebagai perkembangan positif. Jadi kalau misalnya anaknya mau makan pisang atau mau minum kopi atau teh lebih awal, itu dianggap sebagai perkembangan yang positif, padahal belum selesai 6 bulan ASI eksklusifnya seperti itu. Lalu temuan yang lain terkait dengan protein hewani untuk ASI yaitu terkadang begini ya Bapak Ibu, mata pencariannya masyarakat di sana misalnya adalah nelayan, tetapi sayangnya ikan bukan makanan sehari-hari mereka begitu, malah ikannya dijual begitu, ataupun misalnya mereka punya ayam gitu, tapi telurnya tidak dikonsumsi secara daily begitu, secara tiap harinya begitu, jadi mereka tidak membeli atau bahkan tidak mengkonsumsi protein hewani begitu. Lalu juga temuan lainnya, kadang-kadang ibu atau orang tua ini tidak mau memberikan makan ikan kepada anak karena takut misalnya tersedak begitu ya dengan tulang-tulang kecil yang ada pada ikan gitu. Itu temuan-temuan terkait dengan protein hewani. Lalu temuan berikutnya terkait dengan porsi dan pasi kemasan. Jadi kadang-kadang orang tua atau ibu ini mengalami kesulitan untuk menghitung berapa jumlah makanan yang dimakan bayi dalam setiap harinya begitu ya, karena tidak tahu takarannya yang tepat tuh seperti berapa begitu ya. Dan jadi akhirnya ibu-ibu juga tidak memberikan makan anak secara teratur. Jadi ketika anak minta baru dikasih seperti itu. Dan kadang-kadang ibu muda juga lebih suka dan lebih aman dan juga merasa mudah kalau misalnya memberikan makanan kemasan begitu kepada bayi, karena itu dirasa bahwa memang sudah formulasinya gitu, memang khusus untuk bayi, ya sudah akhirnya dikasih untuk bayi, dan juga udah menurut mereka tuh udah jelas takarannya, jadi daripada ribet ya udah saya kasih aja makanan kemasan begitu ya. Itu temuan yang terkait dengan porsi pasi gitu ya, lalu terkait dengan snacking atau kudapan untuk bayi dan balita. Jadi terkadang juga pada saat masih 6 bulan begitu ya, anak-anak ini sudah diberikan kudapan atau seperti crackers, biskuit atau kue begitu ya. Hal-hal ini diberikan karena misalnya daripada dia rewel atau tantrum gitu ya, udah deh dikasih snack aja gitu ya, atau lihat anak-anak lain makan snack ya udah saya kasih juga deh anak saya. Atau kadang-kadang ibu juga merasa dulu misalnya saya tuh nggak bisa jajan gitu, nah saya nggak mau anak saya kayak gitu juga, jadi ya udah deh supaya anak saya lebih happy saya kasih juga anak saya snack begitu ya. Nah, hal-hal yang dikasih snack ini kadang-kadang membuat akhirnya anak-anak tidak makan makanan mereka gitu ya, yang memang harusnya dikonsumsi oleh mereka yang makanan yang bergizi karena sudah keburu kenyang dengan snacking tersebut.
Dan kadang-kadang snacking ini juga dianggap sebagai alternatif pilihan karena takutnya anak-anak bosan kalau misalnya makan hal yang sama sepanjang hari, seperti itu. Lalu temuan yang lain terkait dengan suasana makan keluarga, itu kadang-kadang ketika memberi makan, kadang-kadang anak-anak ini terburu-buru diberi makan, begitu ya. Jadi misalnya ketika anaknya sedang main dan ketika lengah lagi main, ibunya memaksa gitu ya, nyuapin gitu ya untuk langsung dimakan gitu ya. Jadi kadang-kadang ini membuat hal yang menjadi tidak menyenangkan buat anak ketika dalam proses makan begitu ya. Lalu juga terkadang orang tua juga tidak mau berusaha lebih keras ketika anak tidak mau makan gitu. Ya udah dibiarkan saja. Atau kadang ketika misalnya makan, dibiarkan saja anak sambil main HP atau misalnya sambil nonton atau anak makan sendiri saja begitu. Lalu temuan yang lain terkait pengasuhan, mungkin kita juga sudah pada tahu ya bahwa pengasuhan lebih terutama kepada ibu dan ayah memang kurang interaksi kepada bayi dan balita begitu ya. Jadi ayah agak kurang gitu peranannya dibandingkan ibu ketika dalam pengasuhan. Lalu juga tidak ada mekanisme yang khusus untuk memberikan stimulasi kepada bayi dan balita. Jadi mungkin kita tahu ya Bapak Ibu bahwa brain development itu berkembang secara pesat ketika anak usia 0 sampai dengan 3 tahun. Jadi otak manusia itu berkembang pesat ketika kita itu berusia 0 sampai 3 tahun. Tapi sayangnya tidak ada suatu hal yang khusus gitu yang diberikan supaya orang tua itu bisa diberikan pendidikan yang cukup bagaimana melakukan early stimulation kepada anak sehingga anak-anak mempunyai brain development yang baik begitu ya. Lalu kalau terkait dengan praktek gizi dan layanan ibu hamil itu misalnya ya Bapak Ibu misalnya kalau ada penyebab keguguran gitu kadang-kadang itu dikaitkan dengan makanan-makanan tabu gitu. Misalnya nanas, durian, gurita gitu ya ataupun misalnya makan makanan lain yang tergantung dengan lokal konteks yang ada di masing-masing daerah begitu ya. Lalu temuan lainnya juga kadang-kadang misalnya walaupun TTD itu sudah diberikan begitu ya di posyandu, tapi sayangnya ibu-ibu ini tidak mengkonsumsi TTD secara penuh begitu, tidak mengkonsumsi 90 tablet dalam masa mereka hamil begitu ya, atau kadang-kadang mereka tidak konsumsi sama sekali. Itu yang mungkin patut disayangkan juga ya. Tetapi sebenarnya bidan, dukun beranak dan juga petugas kesehatan itu adalah personel yang dianggap orang yang paling dipercaya untuk memberikan informasi terkait dengan kesehatan gizi gitu ya dan kesehatan keluarga begitu. Dan juga masyarakat menganggap bahwa sesi posyandu sebenarnya strategis sekali untuk memberikan kesadaran terkait dengan kesehatan dan juga terkait dengan gizi begitu. Lalu persepsi akan stunting begitu ya. Ternyata walaupun sudah begitu banyak mungkin ya poster-poster, iklan ataupun informasi yang terkait dengan stunting begitu, tapi ternyata banyak masyarakat yang belum sadar apa itu yang disebut dengan stunting atau penyebab-penyebabnya. Nah, ini sama juga dengan temuan yang kami lakukan di Tanoto Foundation beberapa waktu lalu. Jadi kami melakukan studi di 3 kota besar, ada di Surabaya, Makassar, dan di Jakarta begitu. Nah, di 3 kota besar ini kita tanyakan apakah mereka tahu tentang apa itu stunting begitu ya. Tapi ternyata tidak banyak yang tahu apa itu stunting begitu ya. Nah, kalau yang di kota saja tidak tahu apa itu stunting, apalagi mereka yang mungkin di pedesaan yang kurang informasi atau mendapat paparan informasi seperti itu ya. Lalu juga kalau misalnya terkadang sudah ada poster-poster ataupun iklan dan informasi dan menimbulkan efek yang positif sehingga akhirnya masyarakat jadi tahu tentang apa itu stunting, tapi terkadang menimbulkan juga efek negatif gitu ya, menjadi menimbulkan stigma di masyarakat gitu. Misalnya jadinya kalau anaknya pendek itu udah dikiranya stunting begitu ya, padahal belum tentu begitu ya. Lalu temuan yang lain adalah misalnya kadang-kadang poster yang ada di masyarakat itu kadang-kadang menampilkan beberapa bahan makanan yang kadang masyarakat tidak temui di lokasi mereka, sehingga mereka menganggap bahwa makanan sehat itu susah ditemukan ataupun mahal begitu. Nah, itu tadi temuan-temuannya, lalu kami mencoba membuat tadi bersama masyarakat membuat solusi-solusi efektif. Jadi kami membuat beberapa prototipe. Prototipe yang pertama yaitu di Kalimantan Selatan, di mana kami mencoba agar bagaimana sayuran dan ikan itu ada bisa dalam konsumsi makan anak-anak begitu ya.
Nah, caranya apa? Jadi kami mencoba nih membuat yang namanya buku resep. Jadi para ibu diminta begitu ya untuk menuliskan segala macam resep makanan yang mengandung gizi begitu ya. Jadi resep-resep dari berbagai macam ibu dikompilasi menjadi satu buku, dan di dalam buku itu juga ada suatu bagian di mana ada diarinya ya Bapak Ibu. Jadi di dalam diarinya ini fungsinya adalah supaya ibu-ibu bisa melakukan menuliskan begitu ya bagaimana pengalaman mereka ketika mereka mencoba resep tersebut, dan bagaimana ketika misalnya makanan tersebut diuji coba kepada anaknya atau diberikan kepada anaknya, apakah anaknya suka atau tidak suka. Nah, itu yang dicatat di dalam diari tersebut begitu. Nah, lalu para kader juga ikut turut serta di dalam prototipe ini. Mereka membantu dengan melakukan kunjungan rumah untuk memberikan dukungan dan juga untuk mengetahui bagaimana ibu dalam melakukan prototipe ini, apakah butuh bantuan atau tidak, seperti itu. Dan kader juga membantu melalui kelompok WhatsApp gitu ya untuk terus mendukung ibu dan juga untuk saling berkomunikasi. Nah, hasilnya apa? Hasilnya ternyata para ibu ini mulai mempraktekkan metode ini begitu ya, buku resep ini, dan udah mencoba memasak sayuran setidaknya 5 kali dalam seminggu. Dan ternyata berjalan sustainable begitu ya, walaupun setelah 3 bulan berlalu masih terus dilakukan, dan ternyata anak-anak juga suka gitu ya. Nah, kader juga akhirnya ketika melakukan kunjungan rumah atau bertemu dengan para ibu itu jadi punya tujuan begitu untuk apa yang harusnya ditanyakan gitu. Dan syukurnya lagi kegiatan ini juga akhirnya didanai oleh dana desa. Lalu prototipe berikutnya yang di Sulawesi Barat, ini kita ingin meningkatkan kunjungan ibu dan anak ke posyandu begitu. Nah, jadi kalau tadi misalnya ada temuan bahwa pendidikan untuk melakukan stimulasi kepada anak itu kan masih kurang gitu ya, atau konseling gizi kadang-kadang mungkin tidak terjadi begitu. Nah, kami bagaimana agar membuat posyandu ini menjadi lebih ramah kepada ibu dan jadi lebih menyenangkan untuk dikunjungi begitu. Nah, jadi akhirnya kami bersama dengan para kader, bidan dan juga komunitas ini membuat model yang baru terkait dengan posyandu gitu ya. Jadi posyandunya ini dibuat juga ada suatu tempat agar bisa diberikan konseling terkait dengan gizi dan juga early stimulation begitu ya. Dan juga kita agar bisa memberikan kapasitas kepada ibu terkait dengan konseling terkait dengan ini. Lalu hasilnya apa? Tentunya dari setiap prototipe tidak selalu hasilnya positif ya Bapak Ibu. Ada juga hasilnya yang mix ataupun misalnya kurang begitu baik. Nah, dalam hasil yang saat ini ternyata terjadi variasi begitu ya mengenai pandangan antara bidan dan kepala puskesmas mengenai misalnya posyandu yang baik itu seperti apa dan bagaimana kita harusnya memodelkan posyandunya seperti itu. Lalu juga kadang-kadang kader ini menjalankan sesi konseling secara tidak terstruktur begitu ya, sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan yang memang dipertanyakan kepada mereka begitu ya. Dan karena posyandunya ini masih belum permanen dan juga masih baru dimulai pada saat itu, jadi hasil secara penuhnya belum bisa kita lihat sampai nanti benar-benar berjalan gitu. Lalu kalau di NTT kita mencoba menghidupkan kembali masakan sehat dan makanan keluarga menyenangkan seperti pada zaman dulu ketika kita masih kecil begitu. Nah, akhirnya dibuat apa? Ini kita buat yang namanya cooking club atau kelompok memasak begitu ya. Jadi para ibu dikumpulkan lalu dibagi menjadi beberapa grup gitu, grup cooking club gitu. Lalu mereka diminta masing-masing setiap grup ini untuk melakukan masak bersama begitu ya. Jadi mereka masak selama 2 jam dan mencoba makanan baru begitu. Para ibu ini setuju untuk bertemu setiap minggu dan mereka mendiskusikan kira-kira menu apa nih yang mau dimasak pada hari-hari berikutnya dan kira-kira bahan apa yang ada di rumah yang bisa dipakai gitu ya untuk dijadikan bahan masakannya begitu. Lalu hasilnya apa? Hasilnya beragam karena ada berbagai macam grup ibu-ibu dalam cooking club tersebut. Jadi ada yang cooking clubnya yang misalnya jadinya tidak berjalan karena memang waktu itu terjadi panen begitu. Jadi ibu-ibunya sibuk dengan panenan mereka. Tapi ada juga cooking club yang berjalan terus-menerus begitu ya. Itu hasil yang ada di dalam cooking club. Tapi juga ada beberapa wawasan atau tambahan baru dari para ibu, yaitu misalnya mereka juga menyatakan penyesalan nih kenapa membiarkan anak-anaknya mengkonsumsi begitu banyak makanan ringan begitu ya, dan mereka jadi lebih mengerti bahwa memang makanan bergizi itu penting begitu ya. Dan juga kepala puskesmasnya ini juga jadi terinspirasi untuk tidak hanya mencari solusi dengan membuat poster-poster ataupun meningkatkan kesadaran dengan informasi saja, tapi menggunakan action juga begitu ya.
Lalu kalau di Sumatera Barat tadi ya, kalau misalnya junk food itu sering sekali dimakan oleh anak-anak walau sejak dari kecil begitu. Nah, kita ingin mencoba untuk bagaimana sih mengurangi konsumsi kudapan dari anak-anak dan keluarga begitu, dan mendorong untuk makanan-makanan yang lebih bergizi. Nah, caranya apa? Jadi ibu-ibu kita minta untuk membuat cemilan buah-buahan yang untuk nantinya akhirnya dijual di kios. Jadi kalau misalnya mungkin kios atau warung itu lebih banyak menjual makanan-makanan snack begitu ya, dan lebih disukai dengan anak. Nah, kita mencoba nih agar ada camilan-camilan sehat gitu ya, seperti buah-buahan atau jelly-jelly yang tapi juga agar-agar yang juga memang dibuat dari buah-buahan begitu ya. Dan kita minta juga untuk Adar mempromosikan cemilan ini ataupun di dalam sesi posyandu untuk diperkenalkan, mohon maaf, untuk terkait dengan makanan sehat ini begitu ya. Nah, hasilnya ada negatif dan positif sayangnya nih Bapak Ibu ya. Nah, hasil negatifnya apa? Hasil negatifnya adalah karena anak-anak sudah terbiasa pergi ke warung untuk beli makanan kemasan begitu atau makanan ringan, jadi anak-anak tetap memang karena sudah terjadi kebiasaan ya, jadi mereka lebih sukanya memang tetap itu begitu ya. Dan juga kita tidak bisa menghentikan warung untuk berhenti menjual makanan kemasan begitu ya. Nah, itu yang juga patut disesali. Tapi efek positifnya adalah posyandu juga akhirnya melakukan kegiatan lain selain memberikan bubur kacang hijau, juga memberikan makanan buah-buahan begitu ya. Dan juga untungnya pelaksanaan ini didukung oleh dana desa. Lalu dari hal yang kami lakukan di studi berbasis desain berbasis masyarakat ini, kami tentunya ingin memperkenalkan studi ini lebih jauh lagi gitu ya. Nah, kami sudah memperkenalkan studi ini kepada teman-teman di Poltek Kesos dan teman-teman di BKKBN. Kalau di teman-teman Poltek Kesos, kami mencoba menjadikan studi desain berbasis masyarakat ini sebagai referensi begitu, yang akhirnya oleh teman-teman Poltek Kesos menjadi kuliah tematik begitu yang terkait dengan perubahan perilaku. Lalu juga dijadikan juga KKN untuk dosen maupun mahasiswa begitu, dan juga diadakannya kelas aksi perubahan perilaku bersama dengan pemangku desa dan juga para kader dan juga ahli-ahli gizi yang lain begitu. Jadi mereka melakukan ini di 8 desa di Jawa Barat begitu ya, untuk menguji coba melihat perilaku-perilaku yang ada di sana yang terkait dengan stunting. Nah, kalau dengan BKKBN kami sedang mencoba agar bagaimana ini juga bisa dijadikan referensi dalam program Dapur Sehat Atasi Stunting atau Dasyat milik mereka. Nah, ini slide saya yang terakhir. Nah, kami tentunya mengharap agar studi desain berbasis masyarakat ini bisa menjadi pembelajaran dan ada pendekatan baru yang terkait dengan bottom up begitu ya. Bagaimana agar bisa memperkaya strategi KPP yang sekarang sudah ada dari pemerintah, jadi bisa mengcombine antara yang ada sudah dari top down dan juga yang dari bottom up ini. Dan juga ingin memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana menyediakan makanan tambahan yang berkualitas, terutama untuk bayi usia 6 sampai dengan 24 bulan. Dan juga kami merasa bahwa konseling dari kader ini sangat dibutuhkan sekali untuk mempengaruhi perubahan perilaku yang ada di masyarakat. Mungkin itu dari saya, Pak Hakim. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya kembalikan lagi kepada Pak Hakim. Iya, terima kasih banyak Mbak Siska. Satu lagi informasi yang benar-benar bermanfaat untuk kita simak bersama. Mbak Siska meng-highlight bahwa pemberian peningkatan kesadaran pengetahuan masyarakat itu tidak hanya dari sisi pemberian edukasi dan promosi, tapi by action itu gitu. Jadi dengan melakukan kegiatan aksi, justru itu bisa belajar secara bersamaan gitu. Jadi selain peningkatan pengetahuan yang bisa ditingkatkan, tapi juga secara aksinya itu bisa dijalankan bersama. Dan tadi juga menarik, ini juga terkait dengan kalau kita lihat dari pembicara 1 sampai pembicara 3, kita bicara tentang bagaimana kegiatan masak tadi gitu ya, dan juga bagaimana resep-resep dikembangkan. Ini sekali lagi ini bisa menjadi satu modality yang sangat besar buat banyak orang gitu yang bisa sinergikan bersama gitu. Tadi juga sempat disampaikan oleh Mbak Siska terkait bagaimana peran keluarga. Jadi di highlight juga bahwa peran ayah itu menjadi juga tokoh kunci ya. Jadi ini juga mengingatkan refleksi buat saya juga sebagai ayah juga untuk ikut serta di dalam memberikan pemahaman kepada anak terkait dengan masalah gizi seimbang.
Terima kasih Mbak Siska sekali lagi. Kita akan mulai ke sesi diskusi kepada 3 narasumber ini. Kita akan mulai diskusinya, tapi sebelum diskusi saya akan menyampaikan apresiasi juga kepada Ibu Ida Budi, Ibu Ida, ini dan Bu Kunta juga yang masih tetap stay semangat ikut kita sampai akhir. Dan ini ternyata membuat orang makin siang di YouTube ini makin rame. Jadi makin banyak peserta yang ikut serta, sudah hampir 900 orang gitu. Dan yang mengajukan pertanyaan pun sudah cukup banyak, ada sekitar 300 pertanyaan nih. Tapi nggak mungkin kita akan jawab semua pertanyaan, ada 300 gitu, pertanyaan dari para peserta. Jadi terima kasih juga kepada para peserta yang terus aktif. Jangan lupa untuk tetap menyimak acara ini, nanti akan ada Jadi untuk memulai kick off pertanyaan, saya akan mungkin sampaikan oleh Bu Nini gitu. Pertanyaan pemancing atau diskusi kita pada saat ini kita menjelaskan terkait dengan PMBA gitu. PMBA ini kan sudah dilakukan cukup lama di Indonesia dan tadi sudah disampaikan tantangan dan kendala apa gitu. Karena kita kena pandemi gitu ya. Tapi apalagi yang harus kita pikirkan bersama bahwa kegiatan PMBA ini Halo, silakan Mbak Nini. Mohon maaf, tadi tidak terdengar, mungkin koneksi saya tidak terdengar dengan jelas. Oke, sorry. Mungkin koneksi saya juga, Mbak Nini. Jadi tadi ada pertanyaan terkait dengan sebenarnya tantangan utama apa sih yang harus dihadapi oleh kegiatan PMBA terutama setelah pandemi dan masa pandemi ini gitu. Terus bagaimana strategi yang bisa kita lakukan bersama supaya mengatasi dari tantangan dan kendala yang ada tersebut. Silakan, Mbak. Mungkin kalau kita terkait pandemi itu memang karena masalah ekonomi, jadi mungkin ada banyak PHK dan sebagainya. Itu kan tadi di slide saya, studi kami yang ada di perkotaan terkait PMBA itu lebih kepada keterjangkauan. Nah, mungkin di mindset masyarakat itu masih ada bahwa makanan sehat itu mahal. Tapi itu yang penting kita jadikan satu, bahwa makanan sehat itu tidak mahal dan ada di sekitar kita semua. Telur di mana juga itu, kalau kita tadi lihat kan telur bisa mencegah stunting. Jadi bagaimana memastikan telur itu untuk anak gitu ya. Jadi seringkali masih di masyarakat kita, budaya kita itu masih makanan yang terbaik terenak itu untuk ayahnya. Masih seperti itu, tapi bagaimana kalau kita lihat di Indonesia secara keseluruhan ya, secara dari Sabang sampai Merauke gitu. Jadi bagaimana kita bisa membuat anak itu adalah yang patut kita jaga, kita pastikan tumbuh kembangnya secara optimal. Dan itu mungkin juga memastikan bahwa sumber makanan apapun yang ada di sekitar kita itu baik gitu ya. Jadi misalnya kalau di pegunungan, jangan paksakan dia untuk cari ikan. Jadi promosi kita seperti apa? Jadi Indonesia itu secara, tadi senang sekali Mbak Siska juga sampaikan di Kalimantan itu pasti punya makanan-makanan yang terus bisa kita promosikan. Jadi itu mungkin, jadi keterjangkauan memang menjadi masalah, tapi bagaimana kita promosikan makanan-makanan sehat itu murah selama kita bisa menyiapkannya dengan benar. Terima kasih. Terima kasih, Bu Nini. Dan ya, setuju sekali bahwa bagaimana pesan terkait dengan, karena selama ini orang masih berpikir bahwa makanan yang sehat atau bergizi itu mahal gitu ya. Dan ternyata itu ada di sekitar kita. Tadi juga sudah sempat dijawab oleh Mbak Andriani juga dari Unilever dengan mengenalkan juga kepada masyarakat bahwa sebenarnya itu ada di sekitar kita. Mbak Siska juga dari pengalamannya bahwa sebenarnya kita nggak perlu mencari jauh, ada di halaman. Gitu. Tadi terkait dengan kelor, gitu. Ternyata kelor juga ada, gitu. Tapi ternyata selama ini nggak dipakai, gitu ya. Jadi ternyata ini upaya penyadaran ini menjadi sangat penting untuk bisa disampaikan kepada masyarakat. Dan tadi balik lagi mungkin ke bagaimana peran swasta dan filantropi di dalam hal ini.
Mungkin pertanyaan berikutnya kepada Bu Andriani. Ini kita dapat dari Ibu Fitriana Sudari. Beliau menanyakan bagaimana cara mengukur kemampuan atau sikap ibu pada program Nutri Menu, mengingat sangat sulit jika hanya dinilai pada hanya 2 term gitu, pada saat pre dan post gitu. Jadi bagaimana memastikan bahwa kemampuan, sikap dan pengetahuan ibu itu menetap gitu. Jadi tidak hanya dinilai dari post dan pre-testnya saja. Silakan Ibu Adriani, Mbak Adriani, mungkin jika ada yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih. Jadi kami melakukan penelitian bersama Prof. Dr. Briawan dari Guru Besar Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia, di mana IPB, di mana kami mengukur sebelum dan sesudah untuk pengetahuan, sikap, dan praktek. Kita bahasa Inggrisnya knowledge, attitude, practice ya. Jadi sebelumnya ditanyakan apakah bagaimana pengetahuan para ibu ini tentang gizi seimbang, terus sikapnya bagaimana, dan praktek sehari-hari bagaimana. Kemudian setelah dilakukan edukasi selama 21 hari, dan juga ada pembimbingan kader di WhatsApp, dan selanjutnya. Jadi setelah itu diukur lagi menggunakan pertanyaan yang sama, dan itu hasil menggembirakan ketika ada peningkatan signifikan, di mana sekitar 3/4 peserta program atau 75% sudah dapat menyusun porsi pangan sumber karbohidrat, lauk pauk, sayuran, dan buah dengan benar. Jadi sebelumnya mungkin mereka kurang paham, oh berapa banyak ya lauk pauk di dalam sebuah piring, tapi setelah dilakukan program ini, alhamdulillah jadi membaik. Jadi akhirnya setelah 21 hari, hanya waktu dalam 21 hari, itu 3/4 peserta sudah bisa menyusun porsi pangan. Jadi diharapkan kalau bisa dilakukan selanjutnya, maka mudah-mudahan nanti bisa jadi 100% kan, siapa tahu. Ya. Terima kasih Mbak Adriani. Jadi memang terlihat ya setelah dilakukan kegiatan dengan masyarakat itu, kita bisa lihat ada signifikan peningkatan dari sisi, tidak hanya dari sisi pengetahuan, tapi juga dari sisi keterampilan dan juga action-nya tadi ya, supaya itu bisa dilakukan. Dan harapannya memang dengan praktek tadi ini akan menjadi sesuatu yang sustainable gitu ya.